The Strongest System, bab 691, kamu juga. Biksu botak, kamu harus berhati-hati. Orang ini jauh lebih kuat dari kita. Lin Fan benar-benar takut biksu botak itu tidak akan mampu bertahan. Meskipun pendeta Sakya cukup baik dalam hal kondisi tubuh fisiknya, jika Lin Fan harus membandingkannya dengan dirinya sendiri, mereka masih jauh berbeda. Jika dia ditangkap oleh Raja Darah Berkilau itu, batuk darah mungkin merupakan akibat yang paling kecil dari semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda, dermawan. Namun, jangan khawatir. Biksu malang ini memiliki harta yang dapat membuat iblis ini merasa tertekan. Kata pendeta Sakya dengan percaya diri. Astaga, harta yang bisa menekan iblis ini. Kenapa kamu belum mengeluarkannya? Hati Lin Fan melonjak kegirangan ketika dia mendengar bahwa biksu botak ini memiliki harta karun semacam itu. Mungkinkah ada kemungkinan menyiksa Raja Darah Berkilau ini sampai mati dengan bekerja bersama pendeta Sakya hari ini? Dermawan, biksu malang ini hendak mengeluarkannya ketika Anda mulai berbicara dengan saya. Apapun yang terjadi, Anda harus memberi biksu malang ini waktu untuk mempersiapkannya. Jawab pendeta Sakya. Haha, menekanku. Biksu botak, kamu pasti sedang bermimpi. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menindasku. Membunuh kalian semudah membunuh anjing bagiku. Nada suara Raja Darah Berkilau sangat dingin. Adapun harta karun yang disebutkan oleh biksu botak ini, dia tidak mempercayainya sama sekali. Tuan Darah Berkilau, aku memberitahumu hal ini sekali lagi. Silakan menyebut biksu malang ini sebagai pendeta Sakya. Kamu harus tahu, bahkan seorang Buddha pun memiliki sifat pemarah. Begitu aku marah, darah akan mewarnai langit. Pendeta Sakya sekali lagi memperingatkan Raja Darah Berkilau dengan tegas. Biksu botak, sebaiknya kamu cepat. Omong kosong apa yang masih kamu ceritakan padanya. Cepat ambil hartamu. Melihat bagaimana pendeta Sakya ini masih mengoceh tanpa henti, Lin Fan merasa jengkel. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa tetap hidup sampai sekarang mengingat karakternya yang seperti itu. Baiklah, dermawan, mohon jangan terburu-buru. Biksu malang ini akan datang sekarang. Pendeta Sakya menganggukkan kepalanya. Seketika itu juga, pendeta Sakya mengatupkan kedua telapak tangannya dalam doa dan menunjukkan ekspresi belas kasih dan hikmat. Dunia tanah Buddha akan menyucikan banyak orang. Semoga saya berubah menjadi Buddha dan memberikan kekuatan kepada semua makhluk surgawi. Cahaya Buddha yang bersinar terang bersinar seperti spanduk saat turun ke punggung pendeta Sakya. Cahaya ini menyebar ke segala arah saat tanah Buddha melayang dari punggung pendeta Sakya. Kelopak bunga surgawi berjatuhan dari segala arah saat lantainya dipenuhi teratai emas. Suara seorang Buddha mirip dengan musik surgawi. Naga Buddha, arhat, dan segala macam fenomena bermunculan di sekitar tanah Buddha. Saat Lin Fan melihat ini, hatinya bergetar sesaat. Tidak disangka pendeta Sakya juga mempunyai metode seperti itu. Memang benar, orang ini memang memiliki beberapa kemampuan dalam dirinya. Berapa banyak makhluk ras kuno yang telah direformasi oleh biksu botak ini. Satu-satunya hal yang dapat dilihat Lin Fan di tanah Buddha adalah bahwa tanah itu penuh dengan makhluk-makhluk ras kuno yang keji. Semua makhluk ras kuno yang jahat ini duduk bersila dengan wajah penuh kebajikan. Sambil melantunkan sutra di sepanjang jalan, cahaya keyakinan keemasan terpancar. Seolah-olah mereka sedang dibimbing ke suatu tempat, mereka semua melayang ke langit surga. Di langit surga ini, satu butir sarira yang memiliki kesungguhan tak terbatas berputar berulang kali. Saat sarira ini menerima kekuatan doa, sosok Buddha yang ilusi muncul dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia berkedip-kedip saat dia perlahan-lahan muncul. Saat dia melantunkan sutra Buddha, kitab suci emas mulai melayang keluar dari mulutnya, memenuhi seluruh dunia. Buddha Gajah Naga. Saat Raja Darah Berkilau melihat sosok ilusi itu, wajahnya berubah menjadi sangat berbisa. Penguasa Darah Berkilau tidak akan pernah melupakan biksu terkutuk ini seumur hidupnya. Jika bukan karena biksu terkutuk ini, lautan darah di dalam tubuhnya tidak akan mengering menjadi ketiadaan, dan dia juga tidak akan berada dalam kondisi seperti sekarang ini. Kebencian di dalam dirinya membara dengan hebat saat kemarahan yang tak terbatas melingkari hatinya. Saat itu, ketiga Buddha telah bergabung untuk menekan penguasa Darah Berkilau. Di antara mereka,
Buddha Gajah Naga mengorbankan dirinya sendiri dan berubah menjadi kekuatan tertinggi yang tak terbatas yang menyebabkan lautan darah penguasa darah berkilau mengering seluruhnya. Sejak saat itu, tingkat kekuatan Raja Darah Berkilau telah terkuras hingga titik terendah. Faktanya, keadaannya sangat buruk hingga seluruh jiwanya hampir hancur saat dia menghilang dari dunia sejak saat itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia bertemu dengan Yang Maha Kuasa, orang suci, di kemudian hari, dia mungkin benar-benar mati di sana. Namun, bahkan sekarang setelah 1000 tahun berlalu, Raja Darah Berkilau masih belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Lautan darahnya yang telah mengering kini hanya tinggal 10% dari kapasitas puncaknya. Jika bukan ini masalahnya, dia sudah lama memasuki level surgawi ilahi 10, kondisi dewa abadi, alih-alih berada di tempatnya sekarang. Biksu botak, lumayan kan? Tak kusangka kamu punya teknik seperti itu. Kekuatan Buddha yang dipancarkan oleh Sarira sebenarnya menyebabkan Lin Fan sedikit gugup. Sungguh kekuatan Buddha yang luar biasa. Saat Pendeta Sakya mendengar kata-kata Lin Fan, hatinya melonjak kegirangan saat dia mengerucutkan bibirnya, mencoba menahan senyum kebanggaan itu. Dermawan, ini adalah Sarira dari Buddha Gajah Naga. Sarira ini mengandung seluruh esensinya di dalam, dan dapat menampung semua iblis di dunia ini. Meskipun Raja Darah Berkilau ini mungkin kuat, ia tetap dibatasi di bawah Sarira ini. Petik 2. Ini, ditambah dengan semua makhluk ras kuno yang telah direformasi oleh Biksu Malang ini, akan menghasilkan kekuatan penekan yang lebih dari cukup untuk membuat Raja Darah Berkilau meminum cukup banyak. Yang Mulia Sakya sangat percaya diri saat ini. Menampilkan harta karun dengan kualitas seperti itu, bagaimana mungkin hal itu tidak mengejutkan semua orang? Dan lebih jauh lagi, dia berhasil sedikit menyombongkan diri di hadapan dermawan Lin. Ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan baginya. Baiklah, ayo pergi. Lin Fan bisa merasakan kekuatan Raja Darah Berkilau berkurang cukup signifikan. Karena itu, dia dipenuhi dengan keyakinan di dalam hatinya saat ini. Sialan, dia hampir ditabrak anjing mati sebelumnya. Saatnya membalas dendam untuk dirinya sendiri sekarang. Biksu botak, aku akan membunuhmu. Bertemu dengan musuhnya membuatnya semakin marah. Kali ini, Raja Darah Berkilau benar-benar mengamuk. Berubah menjadi seberkas cahaya panjang, Raja Darah Berkilau menyerbu ke arah Pendeta Sakya. Adapun Lin Fan, tidak mungkin dia bisa memberikan kesempatan itu kepada Raja Darah Berkilau. Dengan begitu dekat, namun begitu takut, dia melintasi 100 mil dalam sekejap saat dia langsung muncul di belakang penguasa darah berkilau. Lin Fan menghantam dengan tinjunya dalam berbagai bentuk. Sebuah telapak tangan, sebuah jari, sebuah potongan. Perubahannya terus-menerus karena segala macam skill spirit disalurkan. Tuan Darah Berkilau, makanlah jurus terkuat milikmu, sungguh. Aura Lin Fan bersinar saat ini dan jauh lebih luas dari sebelumnya. Melontarkan satu pukulan, seluruh dunia mulai hancur saat kekuatan dahsyat ini menarik kekosongan. Faktanya, satu pukulan seperti ini bisa menghancurkan dunia dengan sendirinya. Iblis jahat, biksu malang ini akan memberimu tinju Buddha pembersih. Terimalah dengan benar. Wajah Pendeta Sakya penuh belas kasih saat ini ketika jutaan Buddha berputar di sekitar kepalan tangan yang baru saja dia kirimkan. Kalian berdua mendekati kematian. Penguasa darah berkilau meraung saat ki darah dalam jumlah tak terbatas mulai bergemuruh. Saat tinju Pendeta Sakya hendak melakukan kontak dengan tubuh penguasa darah berkilau, ekspresi Pendeta Sakya menjadi semakin tegang. Tinju itu tiba-tiba berubah menjadi dua jari yang mengubah arahnya. Poker mata Buddha yang marah. Cek, biksu botak, kamu benar-benar terlalu jahat. Melihat bagaimana metode serangan biksu botak itu berubah secara tiba-tiba, Lin Fan tertegun sejenak. Namun, ketika dia melihat bagaimana serangan itu diarahkan ke mata Raja Darah Berkilau, dia pun mulai tertawa. Dermawan, kamu juga. Pendeta Sakya menyerahkan diri pada Lin Fan. Dia benar-benar terkesan dengan pukulan rendah yang baru saja dilakukan Lin Fan juga. Ahahaha. Serangan gabungan kedua pria ini membuat Raja Darah Berkilau meratap. Gelombang energi yang kuat membuat Lin Fan dan Pendeta Sakya menjauh. Energi dalam jumlah besar ini menyusup ke tubuh Lin Fan dan Pendeta Sakya. Biksu botak, meskipun dia adalah Raja Darah Berkilau yang tertindas,
dia masih cukup mengerikan. Lin Fan memperingatkan dengan hati-hati karena bibirnya sekarang kotor oleh darahnya. Itu benar. Namun, aku harus mengatakan bahwa jurus yang baru saja kamu gunakan itu sungguh luar biasa, dermawan. Tak kusangka bahwa jurus itu akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar pada Raja Darah Berkilau. Pendeta Sakya tercengang melihat betapa tragisnya penampilan penguasa darah berkilau saat ini. Ho, tak perlu dikatakan lagi. Ini adalah keterampilan yang dapat menciptakan surga itu sendiri, yang memiliki dao dunia. Tidak peduli siapa itu, tidak mungkin mereka mampu menanggung hal seperti ini. Saat langit dan bumi Lin Fan yang memutar ini dikerahkan, itu akan menghasilkan kekuatan misterius yang luar biasa besarnya. Sialan. Pada saat ini, Raja Darah Berkilau menjadi buta di kedua matanya sementara area selangkangannya diliputi rasa sakit. Tuan Darah Berkilau, kau telah kalah total. Tidak mungkin kau bisa bertahan melawan langit dan bumi yang memutar ini dari milikmu sesungguhnya. Siapapun yang terkena serangan itu akan menderita rasa sakit yang sangat mematikan sehingga kau bahkan tidak bisa menggambarkannya. Jika kamu punya kata-kata terakhir, sekaranglah waktunya untuk mengucapkannya. Lin Fan dipenuhi dengan keyakinan terhadap gerakannya ini. Bahkan jika Spirit of Bigra tidak ada gunanya, tidak mungkin Twisting Heaven and Earth dapat diblokir. Sahabat yang terjangkau. Raja Darah Berkilau berseru dengan suara serak. Lin Fan dan Pendeta Sakya saling bertukar pandang dan terkikik. Kamu juga. Bab 692, Tindakan yang tidak begitu sempurna. Dermawan, apa yang harus kita lakukan terhadap Raja Darah Berkilau sekarang? Yang Mulia Sakya memandang Raja Darah Berkilau dengan mata yang berbinar-binar. Jika dia bisa mereformasi seseorang sekuat Raja Darah Berkilau, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Biksu botak, biarkan Yang Mulia membunuhnya. Sekilas saja sudah lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa iblis seperti itu pasti telah membantai banyak orang tak berdosa. Penguasa darah berkilau ini adalah makhluk yang sangat kuat. Jika Lin Fan bisa membunuh mereka, itu akan menjadi poin pengalaman yang cukup banyak di sana. Siapa tahu, mungkin ada beberapa hal bagus yang muncul darinya. Menurutku itu tidak terlalu bagus. Langit menghargai keutamaan belas kasih. Bagaimana kalau membiarkan biksu malang ini mereformasi dirinya sehingga dia bisa bertobat dan memperbaiki dosa-dosanya di masa lalu? Melihat keadaan menyedihkan yang dialami oleh Raja Darah Berkilau saat ini, hati Pendeta Sakya merasa haus hanya dengan memikirkan untuk mereformasi dirinya. Lagi pula, mereformasi makhluk sekuat itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Pada saat ini, Raja Darah Berkilau, yang masih memegangi selangkangannya dengan kedua tangannya, tertawa terbahak-bahak. Tawa itu keji dan jahat. Apa kalian benar-benar berpikir bisa menekanku? Kedua mata Raja Darah Berkilau telah tumbuh kembali sekarang. Namun, rasa sakit di selangkangannya masih merupakan kerusakan paling parah yang dialaminya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan manusia ini untuk membuatnya tidak berdaya melawannya. Kami tidak bisa menekanmu. Bagaimana kalau kamu membalikkan badan dan membiarkan Yang Mulia melihatnya? Apakah kamu merasakan energi yang kuat yang menyerang hati batinmu? Dan energi ini menyebabkan kamu kesakitan luar biasa saat kamu tidak bisa menjauhkan diri dari hal itu sama sekali. Lin Fan menyeringai puas. Anda, penguasa darah berkilau tidak menyangka bahwa dia akan membiarkan kedua semut ini mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia terlalu ceroboh. Jika dia tidak melakukannya, tidak mungkin kedua orang ini bisa menandinginya sendirian. Dermawan, keahlianmu ini terlalu kuat. Apakah ada cara untuk melepaskannya? Pendeta Sakya bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Lin Fan terkekeh. Apa cara untuk keluar dari situ? Pendeta Sakya bertanya sekali lagi. Biksu botak, aku bisa menceritakannya padamu. Tapi, jangan biarkan orang ini mendengarkan kami sama sekali. Lin Fan melakukan akting sambil mendekat ke telinga Pendeta Sakya dan berbisik. Namun, bagi Pendeta Sakya, metode pelepasan rasa sakit ini begitu mengejutkan sehingga dia melompat keheranan. Apa? Cara melepaskannya adalah dengan memotong dingdong di bawah sana. Pendeta Sakya memandang Lin Fan dengan tidak percaya. Tidak kusangka metode pelepasannya akan sekejam ini. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Tidak bagus.
Aku tidak sengaja mengungkapkan metode pelepasannya. Pendeta Sakya terkejut dan segera menutup mulutnya. Matanya terkejut sekarang, mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Biksu botak, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal sepenting itu? Ekspresi Lin Fan langsung berubah, lari. Kita harus lari. Saat Raja Darah Berkilau melihat ekspresi mereka, dia tertawa sekali lagi. Haha, jadi itu cara pelepasannya. Penguasa Darah Berkilau telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kekuatan besar yang menjalar ke seluruh tubuhnya saat ini. Namun, tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, saat dia mendengar metode ini disebutkan oleh Yang Mulia Sakya, dia melompat kegirangan di dalam hatinya. Kalian berdua harus mati hari ini. Mengiris. Dia bertindak secepat dia berbicara. Kilatan cahaya terang melintas saat Raja Darah Berkilau menebas dengan tangannya, memotong dingdong miliknya. Kejam, sesat, tidak manusiawi. Lin Fan dan Pendeta Sakya saling bertukar pandang sebelum menghela nafas. Akhirnya, 6 indera telah menemukan kedamaian. Jika Anda berpindah ke ras Buddha, pencapaian Anda pasti tidak terbatas. Pendeta Sakya berkomentar. Hais, bagaimana kamu bisa keluar untuk bermain di dunia orang dewasa dengan tingkat kecerdasan seperti itu? Percaya pada perkataan siapa saja. Astaga, kamu benar-benar pantas untuk ditekan. Lin Fan berkomentar dengan menyesal. Apakah itu menyakitkan? Lin Fan dan Pendeta Sakya bertanya dengan nada aneh yang sama saat mereka mengarahkan pandangan mereka pada Raja Darah Berkilau bersama-sama. Kalian, saat Raja Darah Berkilau memotong dingdongnya, dia tidak merasakan rasa sakitnya hilang sedikit pun. Sebaliknya, wajah jahatnya malah semakin mengamuk. Dermawan, bagaimana kerjasamaku sebelumnya? Pendeta Sakya bertanya pada Lin Fan. Ya, itu tidak terlalu buruk. Namun, itu sedikit berlebihan. Tapi tidak apa-apa juga. Kecerdasan dari Raja Darah Berkilau ini tidak terlalu tinggi. Dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa kita sedang melakukan suatu tindakan untuk dia, kata Lin Fan. Dermawan, kamu benar. Saat aku melakukan tindakan kecil itu, biksu malang ini menyadari bahwa tindakan itu sedikit berlebihan. Sebenarnya, menurutku tindakan itu terlihat sedikit palsu. Aku mengira bahwa Raja Darah Berkilau ini akan bisa melihatnya. Tidak kusangka itu seperti yang telah kamu sebutkan, Dermawan. Kecerdasan Raja Darah Berkilau tidak terlalu tinggi. Dia tidak tahu sama sekali. Pendeta Sakya mengusap kepalanya yang botak dan berkilau sambil menunjukkan senyuman cerah. Melihat dua orang yang merosot di hadapannya, Raja Darah Berkilau hampir memuntahkan seteguk darah. Dia adalah Raja Iblis yang hebat. Bagaimana dia bisa dipermainkan oleh kedua semut ini? Baiklah, baiklah. Bahkan jika aku harus mengeluarkan seluruh intiku, aku akan memastikan kalian berdua terbunuh. Penguasa Darah Berkilau berteriak. Mata yang tersembunyi di balik topeng itu semakin berbisa saat ini. Lautan darah tak terbatas yang merasuki semua makhluk hidup. Ini tidak bagus. Raja Darah Berkilau akan bermanifestasi ke dalam tubuh aslinya. Wajah Pendeta Sakya berubah. Dia bisa merasakan sejumlah besar energi yang keluar dari tubuh Raja Darah Berkilau. Kekosongan tanah Buddha mulai bergetar hebat. Ini, melihat pemandangan di depannya, bahkan Lin Fan pun terkejut. Seketika, Raja Darah Berkilau berubah menjadi genangan darah. Genangan darah mulai mendidih ketika sejumlah besar kekuatan tercemar memenuhi seluruh dunia, menyebabkan segala macam emosi negatif muncul darinya. Bro. Genangan darah semakin membesar. Dalam sekejap mata, ia mencakup seluruh dunia dan mengurung mereka di dalamnya. Beraninya kalian berdua semut mempermalukan tuanmu seperti itu. Tuanmu akan memangsa kalian. Lautan darah tak terbatas yang memenuhi langit tiba-tiba terbuka dengan mulut yang besar. Mulut raksasa itu mirip dengan lubang hitam. Jauh di dalam mulut itu, kepala Raja Darah Berkilau tertanam di dalamnya. Dermawan, keahlianmu itu tidak berfungsi lagi. Melihat kekuatan hebat dari Raja Darah Berkilau saat ini, Pendeta Sakya berkomentar dengan gugup. Biksu botak, tidak apa-apa, Sherlock. Aku juga tahu itu. Lin Fan juga sangat terkejut dengan Raja Darah Berkilau saat ini. Pada saat yang sama, dia tidak menyangka bahwa penguasa Darah Berkilau akan mampu menghilangkan buff dari langit dan bumi yang memutar setelah kembali ke tubuh aslinya. Dermawan, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Melihat tanah Buddha yang bergetar di bawah kekuatan lautan darah, Yang Mulia Sakya tahu bahwa ini tidak lagi menampung Raja Darah berkilau. Bahkan sarira dari Buddha Gajah Naga di dalam dirinya merasa sulit untuk bertahan dalam waktu dekat. Apalagi yang bisa kita lakukan? Berkemas dan lari. Lin Fan tidak berani ragu dan segera melarikan diri. Benar, benar. Yang Mulia Sakya juga tidak berani bermalas-malasan. Segera menjaga surga tanah Buddha kembali ke dalam tubuhnya, dia mengikuti di belakang Lin Fan dan melesat ke kejauhan. Haha, tidak mungkin kalian bisa melarikan diri. Dalam batasan tuanmu ini, tidak ada tempat di mana kalian bisa lari. Penguasa darah berkilau berteriak dengan suara menggelegar yang menggemparkan seluruh dunia. Biksu botak, bagaimana orang ini bisa begitu kuat setelah kembali ke tubuh aslinya? Lin Fan sedikit bingung saat ini, dan pada saat yang sama, ini adalah situasi yang membuat frustrasi. Dermawan, tubuh sebenarnya dari Raja Darah Berkilau adalah darah terkuat di seluruh dunia. Namun, kembali ke bentuk ini menghabiskan banyak energinya. Setelah terkena serangan diam-diam kami, dia tidak punya jalan keluar selain kembali ke tubuh aslinya. Pendeta Sakya menjelaskan. Biksu botak, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Bisakah kamu menganggap itu sebagai serangan diam-diam? Kami menyerang dengan tepat di depan wajahnya. Kata Lin Fan. Itu benar. Kamu juga benar, dermawan. Itu adalah serangan diam-diam yang tepat di wajah. Pendeta Sakya menyadari kesalahan dalam pidatonya. Cek, bukankah itu masih merupakan serangan diam-diam? Dermawan, sebaiknya kita berhenti bicara dan menyimpan nafas agar kita bisa terus melarikan diri. Kalau tidak, begitu Raja Darah Berkilau itu menyusul kita, kita berdua bahkan tidak akan punya sisa sama sekali. Bab 693, Kekuatan Harta Karun yang paling besar. Lin Fan tidak menyangka Raja Darah Berkilau menjadi sekuat ini setelah kembali ke tubuh aslinya. Lautan darah membanjiri langit, menutupi langit dan matahari. Tidak ada cara untuk melarikan diri sama sekali. Saat Raja Darah Berkilau membuka mulutnya, seberkas cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan menyerang Lin Fan dan Pendeta Sakya, yang segera membalas dan membubarkan mereka semua. Dermawan, kita harus memikirkan sesuatu. Kalau tidak, kita tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Yang Mulia Sakya juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Bahkan sarira Buddha Gajah Naga miliknya tidak mampu menekan hal ini. Apalagi yang bisa dia lakukan? Kalian tidak akan kelarikan. Penguasa darah berkilau melingkari tubuhnya, dan kemanapun dia lewat berubah menjadi dunia darah. Ki yang tercemar itu bahkan menginfeksi seluruh dunia. Faktanya, beberapa spirit ki di sekitarnya juga dilahap olehnya. Berteriaklah seperti yang ibumu lakukan ketika aku melakukannya. Kamu bahkan belum menyusul kami sampai sekarang. Melihat betapa kurang ajarnya Raja Darah Berkilau, Lin Fan tidak tahan lagi. Seketika, dia mengulurkan tangannya saat hujan aura pedang meledak, menembus lautan darah. Namun, lautan darah segera beregenerasi ke bentuk semula. Kau hanya menyia-nyiakan usahamu. Sekarang setelah kau berhasil membuat marah tuanmu di sini, kalian berdua akan mati hari ini. Kepala yang tertanam di dalam mulut lautan darah raksasa itu berteriak. Aduh, tepat pada saat ini, seberkas cahaya terang melesat dari kejauhan. Dermawan, coba lihat, apa itu? Pendeta Sakya berkomentar dengan tergesa-gesa. Itu roh esensi keduaku. Lin Fan tidak berkata apa-apa lagi. Mengontrolnya dengan pikirannya, esens spirit kedua Lin Fan berubah menjadi cahaya bintang yang memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, roh esensi kedua membawa serta elemen kayu bawaan. Dermawan, ada apa denganmu? Pendeta Sakya bertanya dengan cemas, menyadari bahwa Lin Fan tidak bergerak sama sekali. Biksu botak, bantu aku menahannya sebentar. Lin Fan meminta. Baiklah, meskipun Pendeta Sakya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Fan, dia tetap berdiri dengan gagah berani melawan Raja Darah Berkilau. Tuan Darah Berkilau, ini semua salah paham. Tolong dengarkan biksu malang ini sebentar. Pendeta Sakya berseru dengan tenang. Namun, hatinya cukup bingung. Haha, biksu botak, apakah kamu baru saja menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari masalah ini dan kamu merasa gelisah sekarang? Tapi tentu saja, Yang Mulia hanya perlu melihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Raja Darah Berkilau tertawa terbahak-bahak.
Di dalam surga, hubungkan elemen kayu. Saat iblis kuno besar merasakan aura elemen kayu yang terhubung ini, hatinya menjadi tidak sabar. Jika dia bisa menggabungkan elemen kayu ini dengannya dan membuat kelima elemen bekerja sama, dia pasti akan berevolusi menjadi harta karun tertinggi. Untuk setiap harta karun di luar sana, merupakan impian seumur hidup untuk berevolusi menjadi harta karun terbesar. Apakah kita bisa berhasil atau tidak tergantung pada ini. Lin Fan menunjukkan dengan jarinya. Elemen kayu bawaan yang memancarkan kekuatan hidup yang kuat mulai berputar saat meresap ke dalam kota iblis. Tuan, bantu saya berevolusi. Iblis kuno besar melayang di atas kota iblis dengan bersila sambil mengeluarkan aura yang kokoh. 5 elemen sedang berkembang saat ini seiring dengan berkembangnya kota iblis juga. Baiklah, Lin Fan tahu bahwa iblis kuno besar harus mengalami bencana. Jika dia berhasil melewatinya, dia akan berubah menjadi harta karun tertinggi. Jika dia tidak bisa, itu akan menjadi siksaan yang sangat berat baginya. Lin Fan membuka mulutnya dan seketika, seekor naga berkekuatan besar melingkar keluar dan memasuki kota iblis. 5 elemen yin yang, memberontak langit dan bumi. Menamparkan dengan kedua telapak tangan, kekuatan yin dan yang meledak seketika, memadukan kekuatan 5 elemen secara harmonis. Bam, bam, tubuh iblis kuno besar meledak berulang kali, dan setiap ledakan merupakan evolusinya sendiri. Pil Seng Yang, bakar. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Fan membakar 100 juta Pil Seng Yang. Sungai panjang Qi dari Pil Seng Yang yang mirip dengan samudera surgawi mengalir langsung ke tubuh iblis kuno besar. Harta karun tertinggi adalah tingkatan tertinggi yang bisa dicapai oleh harta apapun. Oleh karena itu, jumlah daya yang dibutuhkannya setara dengan lautan luas. Tuan, saya bisa merasakan musibahnya. Boom. Tiba-tiba, pusaran awan yang tampak aneh muncul di atas surga. Hitam, merah, putih, awan dengan berbagai warna berkumpul di langit di atas kota iblis. 3 tulah dan 9 bencana. Ledakan, api tanah, angin surgawi, guntur, air banjir, segala macam bencana terjadi pada saat yang bersamaan. Setan besar kuno menggeram. Kekuatannya sangat tinggi dan tak tertandingi. Dalam menghadapi musibah ini, dia tidak merasa takut sedikit pun karena tubuhnya yang kuat menahan semuanya. Retakan, tubuh iblis kuno besar mulai hancur. Dalam sekejap mata, 5 elemen bergejolak saat kekuatan kuat dari elemen kayu bawaan mengalir ke seluruh tubuhnya, memperbaikinya terus-menerus. Biksu botak, apakah ini omong kosong yang ingin kamu sampaikan kepada Tuhanmu di sini? Penguasa darah berkilau meraung. Ah, penolong darah berkilau, di mana biksu malang ini berada? Pendeta Sakya menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan saat ini. Persamaan apa yang bisa dia bicarakan dengan iblis berdarah ini? Oleh karena itu, bahkan pendeta Sakya sendiri tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan dengan orang ini. Pendeta Sakya memandang Lin Fan di belakangnya, menjadi sedikit khawatir. Dermawan, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu belum selesai? Biksu botak, pergilah ke neraka demi Tuhanmu di sini. Pada saat itu, Raja Darah berkilau berteriak ketika lautan darah yang tak terbatas itu mengalir turun sekali lagi. Dermawan darah berkilau, jangan kurang ajar soal ini. Tidak baik terlibat dalam perkelahian dan pembunuhan. Melihat pemandangan di hadapannya, pendeta Sakya merasa ketakutan. Biksu malang ini belum selesai mengatakan apa yang harus dia katakan. Kenapa orang ini menyerang begitu saja? Biksu botak, beri jalan. Saat pendeta Sakya terjebak dalam kebingungan dan hanya bisa melawan dengan kekerasan, Lin Fan, yang tidak bergerak di belakangnya, tiba-tiba meledak. Baiklah, dermawan. Aku serahkan iblis berdarah ini padamu. Tanpa ragu sedikit pun, pendeta Sakya menghindar ke samping. Seketika, kilatan cahaya melintas. Kota iblis yang membawa ki iblis yang luas dan tak ada habisnya bertabrakan dengan lautan darah yang bergemuruh. Saat ini, aura iblis kuno besar telah mengalami perubahan menyeluruh. Satu kepalan tangan bisa menembus bintang-bintang di langit. Tinju tunggal itu lebih dari cukup untuk menghancurkan lautan darah yang bergemuruh dan bergelombang itu. Tidak mungkin. Kamu hanya manusia. Bagaimana kamu bisa memiliki harta karun tertinggi tingkat rendah?
Raja Darah Berkilau melolong pada saat ini. Harta karun tertinggi tingkat rendah dapat dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar senjata. Bahkan bisa dianggap sebagai ras tersendiri. Roh senjata dari harta karun tertinggi dapat memiliki kesadaran diri. Mereka tidak hanya dapat memahami hukum dunia pada saat itu, mereka bahkan dapat mengolah tubuh mereka sendiri. Huff, apakah kamu tidak terkejut? Lin Fan sangat menyetujui pukulan dari iblis kuno besar itu. Memang benar, itu sangat kuat. Orang ini tidak membiarkan semua usahanya sia-sia. Dermawan, kejutan dan kegembiraan yang Anda berikan untuk biksu malang ini sungguh terlalu banyak. Pendeta Sakya tersentak kaget. Ini adalah harta karun terbesar. Bahkan dia sendiri belum menemukan harta karun terbesar yang sebenarnya. Haha, biksu botak, apakah kamu juga terpana? Aku akan segera membiarkanmu menonton sesuatu yang lebih menakjubkan. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dengan harta karun terbesar di tangannya saat ini, dunia praktis menjadi miliknya. Tuan Darah Berkilau, ajalmu telah tiba. Hari ini, aku akan memberitahumu tentang kehebatan harta karunku yang terbesar. Pil Seng Yang, bakar. Iblis keturunan dewa, melambaikan tangannya, 300 juta pil Seng Yang dibakar saat membiarkan iblis kuno besar mengamuk sepenuhnya. ROARRRRRRR. Geraman tunggal iblis kuno besar ini menghasilkan ki iblis yang tak tertandingi sementara tubuhnya mulai berkembang dengan cepat. Bahkan terdengar suara retakan seperti sedang keluar dari cangkang kepompongnya. Tiba-tiba, 3 pasang lengan muncul dari tubuh iblis kuno besar bersama dengan sepasang sayap yang terbuat dari daging. Ini adalah Dewa Agung ras iblis, Dewa Iblis berlengan 8. Huff, sekalipun itu adalah harta karun tertinggi, tuanmu di sini tidak takut. Penguasa darah berkilau berteriak saat cahaya merah menyala di atas lautan darahnya dan menelan iblis kuno besar. 8 lengan iblis kuno besar menari, membentuk topan ganas yang mengoyak seluruh lautan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Penguasa darah berkilau meratap kesakitan, sialan. Kau membakar pil Seng Yang hingga membuat harta karun terbesar itu menjadi gila. Kepala Raja Darah Berkilau yang tertanam di dalam mulut raksasa itu memandang segala sesuatu dengan tidak percaya. Seketika, iblis kuno besar mengirimkan pukulan ke mulut lautan darah raksasa itu, menyebabkannya pecah seluruhnya. Mungkin, akulah Tuhan Darah yang berkilau. Aku immortal dan tak bisa dibunuh. Penguasa darah berkilau tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemui akhir yang menyedihkan. Bam! Lautan darah hancur. Satu-satunya yang masih berdiri adalah iblis kuno besar dengan kekuatan tertingginya yang tak tertandingi di seluruh dunia. Hah! Apa yang terjadi dengan semua poin pengalamanku? Lin Fan diliputi kegembiraan di hatinya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada pemberitahuan poin pengalaman dari sistem. Mungkinkah Raja Darah Berkilau itu belum mati? Dermawan, Raja Darah Berkilau telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan setetes darah. Tiba-tiba, Pendeta Sakya menunjuk ke titik merah bersinar di kejauhan dan berteriak. Cek, ayo cepat dan kejar. Sekarang, setelah dia berada di akhir pembantaian ini, bagaimana dia bisa membiarkan Raja Darah Berkilau melarikan diri? Tubuh Lin Fan melintas dengan gesit saat dia memburu tetesan darah itu. Bab 694, Penguasa Para Jenius. Bajingan ini benar-benar tahu cara lari. Lin Fan mengejar dalam pengejaran. Brengsek, dia tinggal selangkah lagi untuk membunuh Raja Darah Berkilau itu sepenuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang itu lolos? Tuan Darah Berkilau bukanlah Tuan Darah Berkilau untuk pertunjukan. Tak disangka dia bisa lolos secepat ini hanya dengan 1 tetes darahnya. Benar-benar mengejutkan untuk disaksikan oleh biksu malang ini. Pendeta Sakya mengeluh dengan ekspresi hormat di wajahnya, sepertinya siapapun bisa menghasilkan kekuatan luar biasa ketika terjebak dalam kesulitan. Raja Darah Berkilau ini adalah contoh yang sangat bagus dalam hal itu. Biksu botak, apa yang kamu puji darinya? Dermawan, itu hanya sedikit pengakuan yang kuberikan padanya, itu saja. Kata Pendeta Sakya dengan putus asa. Dasar bajingan kecil, Tuan Darah Berkilau. Sebaiknya kau berhenti di situ demi yang mulia. Pada saat ini, Lin Fan memberikan segalanya. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Raja Darah Berkilau. Kalian berdua binatang buas. Tuanmu pasti tidak akan melepaskan kalian.
Penguasa darah berkilau sedang berkobar dengan api di dalam hatinya saat ini. Dia berada dalam begitu banyak kekacauan sehingga dia bahkan tidak bisa menangis. Tidak disangka dia akan diturunkan ke kondisi seperti itu oleh kedua semut ini. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, dia tidak akan percaya bahwa suatu hari nanti hal ini akan terjadi padanya bahkan jika dia diancam akan dibunuh. Itu benar, bahkan jika kamu tidak ingin melepaskan kami, kamu harus berhenti dan melawan kami selama 300 ronde. Lin Fan berteriak. Namun, yang membuat Lin Fan kecewa, penguasa darah berkilau hanya fokus berlari. Dia sama sekali tidak berniat melawan Lin Fan selama 300 ronde. Sialan, kalian semua tunggu saja Tuhanmu di sini. Penguasa darah berkilau tidak ingin mengatakan apapun lagi. Dermawan darah berkilau, langit berbelas kasihan pada yang hidup. Siksaan hidup tidak ada habisnya. Yang terbaik adalah kamu bertobat sesegera mungkin. Biksu malang ini bersumpah bahwa aku pasti tidak akan membunuhmu. Pendeta Sakya benar-benar tulus dalam mereformasi penguasa darah berkilau. Meskipun saat ini hanya setetes darah segar, selama dia berusaha, dia yakin penguasa darah berkilau bisa kembali ke jati dirinya yang semula. Pada saat itu, jika dia bisa mereformasi Raja Darah Berkilau itu dengan tingkat kultivasinya, jumlah keyakinan yang diberikan tidak akan terbatas. Biksu botak, sebaiknya kau tutup mulutmu demi Tuhanmu di sini. Tunggu sampai hari Tuhanmu mendapatkan kembali kekuasaannya. Itu akan menjadi hari pemusnahan ras Buddha. Sang penguasa darah berkilau melampiaskan kemarahannya. Dia bahkan tidak akan mempercayai satupun kata-kata dari biksu botak ini. Bagi penguasa darah berkilau, semua orang dari ras Buddha adalah orang yang sok suci. Brengsek, dasar brengsek, tak kusangka kau akan menolak martabat yang ditawarkan biksu malang ini padamu. Hari ini, biksu malang ini akan mengubahmu. Dermawan Lin, setelah kau menangkap orang ini, kumohon serahkan dia kepada biksu malangmu di sini. Kalau tidak, biksu malang ini tidak akan memiliki ketenangan pikiran. Kata pendeta Sakya. Kentut. Kamu tidak bisa mendapatkan ketenangan pikiran. Apa hubungannya dengan Yang Mulia di sini? Yang Mulia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk memukul Tuan Darah Berkilau ini sampai dia hanya tinggal setetes darah sekarang. Aku bahkan telah menyia-nyiakan ratusan juta pil Seng Yang. Jika aku tidak membunuhnya, aku bahkan tidak akan mengganti kerugian sedikit pun. Biksu botak, jika kamu berani merebutnya dari milikmu sungguh akan memastikan bahwa kamu menghabiskan sisa hidupmu dengan membawa 2 benjolan itu di dadamu. Bagaimana mungkin Lin Fan tidak mengetahui apa yang dipikirkan biksu botak ini? Pada saat yang sama, bagaimana dia bisa membiarkan biksu botak itu melakukan apa yang dia inginkan? Dermawan, mereka yang berasal dari ras Buddha memiliki kebajikan kemurahan hati. Karena kamu menginginkannya, biksu botak ini secara alami akan memberikannya kepadamu. Kalau begitu, aku akan menyerahkan Raja Darah Berkilau ini kepadamu, Dermawan. Meskipun pendeta Sakya merasa sedih di hatinya, dia tidak berani menentang perkataan Lin Fan. Bagaimana jika orang ini benar-benar tidak mengembalikan dadanya menjadi normal? Bukankah dia akan menjadi daging mati? Biksu botak, kamu terlalu kotor. Namun, aku tidak akan terus-terusan mengganggumu di sini. Milikmu sungguh akan meningkatkan kecepatanku sekarang. Lin Fan tidak ingin terus mengomel bersama biksu botak itu. Dalam sekejap mata, dia menggunakan Sonier, yet so far. Tuan Darah Berkilau, tidak mungkin kau bisa lolos. Lin Fan dapat dianggap telah melakukan segalanya untuk pertempuran ini. Semua pil Seng Yang miliknya telah habis seluruhnya. Jika dia tidak membunuh Raja Darah Berkilau ini, maka dia akan mengalami kerugian besar. Penguasa Darah Berkilau segera berbalik dan melihat dengan kaget. Tak kusangka kecepatan manusia ini secepat ini. Dalam sekejap mata, Raja Darah Berkilau meledak dengan seberkas darah bercahaya dan kecepatannya juga meningkat. Kawan terkutuk, tidak disangka kamu akan memaksa tuanmu ke sini untuk menyia-nyiakan sisa darah esensiku. Penguasa Darah Berkilau terbakar amarah di dalam hatinya. Jika dia berhasil melarikan diri kali ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih kembali ke status puncaknya. Dulu ketika dia ditindas oleh ketiga Buddha itu, dia membutuhkan 1000 tahun untuk memulihkan hanya 10% kekuatannya. Kali ini, pasti akan memakan waktu beberapa puluh ribu tahun jika dia ingin pulih sepenuhnya.
Brengsek. Penguasa darah berkilau dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat ini. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dermawan, hati-hati. Tiba-tiba, Pendeta Sakya tiba-tiba berteriak. Jauh di kejauhan, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul. Tangan itu tampak seperti tangan cakrawala itu sendiri yang dapat menangkap segala sesuatu di dunia ini. Seluruh dunia di bawah tampaknya berada di bawah kendali satu tangan ini. Piak. Tiba-tiba, Raja Darah berkilau yang melarikan diri tiba-tiba ditangkap oleh tangan raksasa ini. Tidak ada kesempatan baginya untuk melawan sama sekali. Apa-apaan ini? Lin Fan berhenti dan terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan tangan ini. ARGH, lepaskan Tuhanmu di sini. Tuhanmu adalah Tuhan darah yang berkilau besar. Raja Darah berkilau terperangkap di dalam tangan itu. Namun, sekeras apapun dia berusaha berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dermawan, bagaimana situasinya saat ini? Pendeta Sakya sedikit bingung dengan situasi yang terjadi. Dia cukup bingung dengan apa yang sedang terjadi. Apakah kamu bodoh? Apa kamu tidak tahu? Jelas sekali, ada seseorang di sini untuk mencuri hasil kerja kita. Raja Darah berkilau itu dihajar oleh kita sampai dia kehabisan darah. Dan tangan raksasa ini hanya mencoba untuk mengambil kesempatan mencuri mangsa kita. Sialan, Lin Fan benar-benar tidak senang saat ini. Ayah telah bertarung di sini selama setengah hari, dan sekarang seseorang ingin datang dan meraih kemenangan murah. Tidak disangka bahkan penguasa darah berkilau yang tak tertandingi pun akan menemui akhir seperti itu hari ini. Sepertinya apa yang terjadi akan terjadi. Karma bukanlah hal yang menyenangkan untuk diterima. Dari kehampaan, sesosok tubuh tiba-tiba menonjol. Sosok ini mengenakan kemeja katun abu-abu, dan memiliki janggut putih panjang yang menggantung di dagunya. Berdiri di sana, dia memang memiliki kemiripan dengan dewa. Ini Feng Qingzi di sini. Senang bertemu kalian berdua. Pria tua berjanggut itu memiliki ekspresi penuh kebajikan di wajahnya saat dia berkata dengan tenang. Apa? Tidak disangka itu dia. Saat Pendeta Sakya mendengar nama ini, wajahnya langsung berubah. Biksu botak, kamu tahu siapa dia? Melihat ekspresi wajah Pendeta Sakya, Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, dia adalah makhluk kuat yang terkenal di dunia suci kuno. Banyak orang jenius yang berada di bawah bimbingan Feng Qingzi di sini. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah penguasa para jenius. Mata Pendeta Sakya berbinar-binar saat ini. Seolah-olah hal terbaik yang bisa terjadi padanya saat ini adalah jika dia bisa menerima bimbingan dari pria ini sendiri. Cek, sungguh masalah besar. Tapi, aku tidak bisa mengatakannya sama sekali. Lin Fan menatap lelaki tua di hadapannya ini dengan kaget. Tak disangka lelaki tua berpenampilan polos dan sederhana ini akan sebesar itu. Semuanya hanyalah reputasi yang diledakkan oleh dunia. Sepertinya biksu kecil ini tahu satu atau dua hal tentang lelaki tua ini, kan? Wajah Feng Qingzi menyeringai saat dia merasa gembira di dalam hatinya. Jika pohon hidup dari kulitnya, manusia hidup dari kulitnya. Meskipun budidaya Feng Qingzi sangat kuat dan dalam, dia masih tidak bisa menahan rasa bangga yang dia rasakan ketika juniornya memandangnya dengan penuh hormat. Biksu malang ini adalah Sakya. Salam untuk senior Feng Qingzi. Pikiran Lin Fan mulai bermain-main. Berdasarkan situasi saat ini, dia sebaiknya memikirkannya dengan baik. Biksu botak, menurutmu apakah orang ini akan memberi kita petunjuk? Lin Fan berbisik pelan. Kemungkinan besar. Biasanya, tempat di mana senior Feng Qingzi muncul adalah tempat di mana para jenius akan menerima bimbingan darinya. Sepertinya aku, Sakya, benar-benar jenius dari ras Buddha. Tak kusangka aku bisa menarik perhatian senior Feng Qingzi. Jawab Pendeta Sakya dengan gembira. Cek, dasar tak tahu malu. Melihat ekspresi mementingkan diri sendiri di wajah Pendeta Sakya saat ini, Lin Fan memberinya tatapan jijik. Jika yang mereka bicarakan benar-benar jenius, tidak mungkin ada orang lain selain Yang Mulia di sini. Namun, Yang Mulia harus terlebih dahulu memeriksa seperti apa kondisi kultivasi orang tua ini terlebih dahulu. Dalam sekejap, Lin Fan mengamati lelaki tua itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Surgawi tingkat 10, kondisi dewa abadi. Namun, perasaan yang diberikan lelaki tua ini kepada Lin Fan cukup menakutkan. Faktanya,
Bahkan ras makhluk paling kuno, kejam, mungkin tidak bisa menandinginya sama sekali. Kuat. Memang benar, dia sangat kuat. Bab 695, ayo bertaruh. Sobat kecil, potensimu tak tertandingi. Tingkat pertumbuhanmu hanya dalam kurun waktu 4 tahun sungguh luar biasa. Jika aku memberimu lebih banyak waktu, bukankah kamu benar-benar menjadi sesuatu? Feng Qingzi datang ke hadapan Lin Fan sambil tersenyum. Kamu kenal aku. Lin Fan sedikit terkejut. Namun, hal itu menjadi jelas baginya tidak lama kemudian. Brengsek. Yu Truli adalah karakter yang genit. Kemanapun dia pergi, secara alami dia akan menjadi pusat daya tarik. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika lelaki tua ini mengenalnya. Setahun yang lalu, sobat kecil, kamu bertarung melawan roh esensi dari makhluk maha kuasa dari ras kuno sendirian. Orang tua ini mengetahui peristiwa itu. Pandangan Feng Qingzi tidak meninggalkan Lin Fan sedikit pun. Seolah-olah dia mencoba yang terbaik untuk melihat Lin Fan sepenuhnya, untuk melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki anak muda ini sehingga dia dapat tumbuh sedemikian rupa hanya dalam 4 tahun. Adapun pendeta Sakya di sampingnya, dia telah lama ditinggalkan oleh Feng Qingzi. Senior Feng Qingzi, biksu malang ini. Pendeta Sakya ingin memperkenalkan diri agar senior Feng Qingzi mau memperhatikannya. Namun, saat pendeta Sakya memulai kalimatnya, dia disela oleh Feng Qingzi. Biksu kecil dari ras Buddha, orang tua ini tahu siapa kamu. Saat Feng Qingzi selesai dengan kalimat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus menatap Lin Fan dengan lekat. Memang benar, kalibermu tak tertandingi. Orang tua ini telah melihat banyak sekali orang jenius. Namun, tidak ada seorang pun yang memiliki potensi sepertimu. Feng Qingzi mengakui. Senior, merasa diabaikan, pendeta Sakya merasa sangat sedih saat ini. Hal ini terutama terjadi ketika dia melihat senyum sombong di wajah Lin Fan. Yang mulia Sakya merasa lebih sedih lagi saat itu. Biksu malang ini juga bisa dianggap jenius dari ras Buddha. Kenapa dia tidak melihatnya lebih jauh? Sobat kecil, apa pendapatmu tentang menganggapku sebagai tuanmu? Dulu ketika nama Lin Fan meroket dalam daftar buronan, dia telah menarik perhatian Feng Qingzi. Dalam daftar buronan, belum pernah ada makhluk hidup yang bisa masuk dalam daftar secepat ini. Tidak ada prioritas sama sekali dalam hal ini. Karena itu, Feng Qingzi memberanikan diri keluar dari pengasingannya untuk mencari Lin Fan. Dan pencarian yang satu ini memakan waktu beberapa tahun. Faktanya, ada kalanya Feng Qingzi mengunjungi penjara ras makhluk tertinggi kuno untuk memeriksanya. Itu untuk berjaga-jaga kalau seorang jenius bisa ditangkap oleh ras makhluk tertinggi dari zaman kuno. Belakangan, dia mengetahui beberapa berita. Dengan itu, dia mulai mencari sepanjang jalan dan akhirnya menemukan Lin Fan di sini. Ketika dia melihat bagaimana Lin Fan menekan Raja Darah Berkilau, Feng Qingzi sangat bertekad untuk menjadikan pemuda ini sebagai muridnya. Orang tua ini pasti sakit. Melihat tatapan tajam yang diberikan oleh Feng Qingzi, Lin Fan bisa merasakan semangatnya terguncang. Ada perasaan anusnya diintip oleh seseorang. Saat pendeta Sakya mendengar bahwa senior Feng Qingzi sangat tertarik untuk menjadikan Lin Fan sebagai muridnya, dia sangat terkejut. Feng Qingzi adalah pria hebat, yang namanya dikenal luas di seluruh dunia suci kuno. Ada banyak orang jenius yang ingin menjadikannya sebagai tuan mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menarik perhatiannya sama sekali. Memikirkan bahwa Feng Qingzi akan mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan bahkan meminta dermawan Lin menjadi muridnya. Ini adalah sesuatu yang membuat pendeta Sakya iri tanpa henti. Kalau saja dia bisa menjadikan Feng Qingzi sebagai tuannya, dia pasti sudah benar-benar naik statusnya ke tingkat yang baru saat itu. Namun, saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia hanya bisa mengejek dalam hatinya. Wei, menerima sesungguhnyamu sebagai murid. Orang ini pasti sedang bermimpi. Orang macam apa yang sebenarnya milik Anda? Ini adalah dewa dengan sistem atas namanya. Selain itu, dia adalah Grandmaster dari Saint Devil Sect. Jika dia mengambil seseorang sebagai tuannya, bukankah dia akan berada di bawah seseorang? Dermawan Lin, apa yang masih kamu ragukan? Senior Feng Qingzi adalah pria hebat yang tiada duanya. Ada banyak orang jenius yang menginginkan senior Feng Qingzi sebagai guru mereka, namun mereka jauh dari kualifikasi.
Melihat keraguan-raguan atas tindakan Lin Fan, Pendeta Sakya langsung bergegas. Dia tidak bisa mengharapkan lebih dari senior Feng Qingzi untuk menerimanya sebagai murid. Tapi, sayang sekali senior Feng Qingzi tidak memperhatikannya. Ini merupakan dosa besar bagi Pendeta Sakya. Biksu botak, hentikan omong kosongmu. Lin Fan melirik ke arah Pendeta Sakya. Namun, ada kilatan aneh pada tampilan itu. Yang mulia Sakya adalah orang yang tajam. Saat dia melihat ekspresi Lin Fan, jantungnya tersentak sesaat. Tidak baik, Dermawan Lin sedang merencanakan sesuatu lagi. Meskipun Pendeta Sakya sudah lama tidak bersama Lin Fan, dia bisa mengetahui orang seperti apa Dermawan Lin secara umum. Jadi, kamu senior Feng Qingzi, kan? Lin Fan mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah kamu secara resmi mengakui lelaki tua ini sebagai tuanmu, kamu bisa memanggilku tuan terhormat. Feng Qingzi berkata dengan nada tenang. Mengingat prestisenya, jika dia menyebutkan bahwa dia ingin menerima seorang murid, kemungkinan besar tidak akan ada orang jenius di dunia suci kuno yang bisa duduk diam mendengarkan berita tersebut. Dan teman kecil ras manusia ini memang cukup baik. Tidak kusangka dia bisa mempertahankan ketenangannya sampai sekarang. Ini benar-benar cocok sebagai seorang murid yang disukai oleh orang tua ini. Hah, aku belum mengakuimu, kawan. Terlebih lagi, aku bahkan tidak tahu apakah kamu benar-benar mampu, kata Lin Fan. Haha, itu adalah kekhawatiran yang tidak perlu, sobat kecil. Orang tua ini telah menjelajahi seluruh dunia suci kuno. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui atau belum pernah mendengar namaku. Ada banyak orang jenius yang menginginkanku untuk menerima mereka sebagai muridku, tapi kebanyakan dari mereka sama sekali tidak sesuai dengan seleraku. Feng Qingzi terkekeh. Itu bukan karena aku terlalu khawatir. Kenyataannya adalah aku telah menjalani seluruh hidupku tanpa seorang guru, dan mencapai posisiku saat ini karena pembelajaran diriku sendiri. Ada banyak pria hebat sepertimu, yang ingin aku menjadikan mereka sebagai masterku. Namun, karena tak satu pun dari mereka yang pernah lulus ujianku, mereka semua pada akhirnya mundur dalam kegagalan. Apa? Belajar mandiri? Saat Feng Qingzi mendengar kata-kata Lin Fan, ekspresinya langsung berubah, tampaknya agak tidak mempercayainya. Pendeta Sakya memandang Lin Fan saat rasa tidak percaya mulai muncul di hatinya juga. Siapa yang dia coba gertak? Sialan, bukan tuan. Bagaimana seseorang bisa menjadi sekuat ini tanpa seorang master? Itu benar. Jika kamu bisa melewati ujianku, maka itulah saatnya aku akan mengakui bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menjadi guru terhormat bagiku, Lin Fan. Tapi, dari kelihatannya, aku tidak bisa. Aku juga tidak berpikir kamu punya kepercayaan diri untuk melewatinya. Lin Fan berkata dengan nada tidak yakin. Haha, lelucon yang luar biasa. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak mampu dilakukan oleh orang tua ini? Feng Qingzi tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon lucu. Lihat, kamu membual lagi. Bagaimana kalau kamu membunuh ras makhluk tertinggi dari zaman kuno sekarang? Kata Lin Fan. Batuk. Saat Feng Qingzi mendengar kata-kata ini, dia langsung terbatuk. Dia kemudian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, sobat kecil. Ini masalah serius. Makhluk Utmos bukanlah orang yang bisa kamu bunuh kapan saja kamu mau. Baiklah, kita lewati saja untuk saat ini. Apakah kamu ingin menerima tantanganku? Lin Fan bertanya. Namun, dia terkikik sinis di dalam hatinya. Dia akan memikat lelaki tua ini sedikit demi sedikit. Meskipun lelaki tua ini sangat kuat, Lin Fan tidak pernah berpikir untuk mengambil seseorang sebagai tuannya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang memiliki sistem. Selama dia terus maju, dia pasti akan berubah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan suatu hari nanti. Itu adalah sesuatu yang bisa dia katakan dengan pasti. Hahaha, ini benar-benar yang pertama di dunia. Dunia hanya mengetahui murid-murid yang menjalani ujian untuk mengakui seseorang sebagai guru mereka. Tak disangka akan ada yang namanya guru yang mengambil ujian untuk muridnya. Baiklah, ungkapkan pendapatmu kalau begitu. Ujian apa ini? Orang tua ini mungkin juga membuka visimu ke dunia yang benar-benar baru. Feng Qingzi terkekeh. Namun, itu bukanlah sesuatu yang benar-benar dia pedulikan. Beri aku waktu untuk memikirkannya.
Lin Fan mencibir dalam hatinya saat dia mulai merenung secara mendalam. Di sela-sela, Pendeta Sakya menyaksikan dengan jantung berdebar-debar. Memang benar, membandingkannya adalah kematian seseorang. Memikirkan bahwa dia sangat ingin menjadi murid senior Feng Qingzi, namun pihak lain bahkan tidak mau melihatnya sama sekali. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak tahu ujian macam apa yang dipikirkan oleh dermawan Lin ini. Namun, mengingat sifat licik dari dermawan Lin, tidak mungkin ini akan menjadi sesuatu yang baik. Aku memahaminya. Hati Lin Fan melonjak kegirangan, ujiannya sederhana. Saya akan berlari selama 10 napas. Jika Anda dapat menangkap saya, kami akan menganggapnya sebagai kekalahan saya. Namun, jika Anda tidak dapat menemukan saya, itu akan menjadi kerugianmu. Bagaimana dengan itu? Sangat sederhana. Feng Qingzi memandang Lin Fan dengan curiga. Tidak kusangka tesnya akan sesederhana ini. Mengingat kondisi kultivasinya, hanya diperlukan satu pemikiran baginya untuk mengendalikan dunia di telapak tangannya. Belum lagi 10 napas, 100, bahkan 1000 napas tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tentu saja, tidak. Bagaimana bisa sesederhana itu? Kamu harus menyerahkan semua cincin penyimpanan di jarimu. Oh, juga roh intisari dari Raja Darah Berkilau itu. Kalau tidak, jika aku bersembunyi dan kamu memilih untuk tidak menemukanku atau semacamnya, bukankah itu hanya membuang-buang waktuku? Kata Lin Fan. Tentu, tidak ada masalah. Feng Qingzi sangat percaya diri. Karena itu, dia tidak ragu sama sekali. Oke, kamu harus rela kalah jika bertaruh. Kalau begitu, ini sudah jadi kesepakatan. Lin Fan menerima cincin penyimpanan Feng Qingzi. Hatinya kewalahan seolah-olah bunga baru saja mekar di dalamnya. Biksu botak, ayo kita pergi. Sambil membawa Pendeta Sakya bersamanya, Lin Fan membuat terowongan jauh di kejauhan. Feng Qingzi mengelus janggut putihnya dan tersenyum dengan tenang. Ini pasti ada di dalam tas. Semuanya ada di telapak tangannya. Bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung dunia, mereka tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Betapa mudanya zaman sekarang. Mereka benar-benar terlalu naif, dan sama sekali tidak tahu betapa besarnya dunia ini. Durasi 10 napas. Orang tua ini bisa menyusul mereka hanya dengan berkedip beberapa kali. Bab 696, Sobat Kecil, ayo keluar. Dermawan, kenapa kamu tidak ingin menganggapnya sebagai seorang master? Ini adalah senior Feng Qingzi yang sedang kita bicarakan. Tahukah kamu berapa banyak orang jenius yang mencoba membungkuk padanya sebagai seorang master tetapi gagal? Kata Pendeta Sakya dengan hati yang berdebar-debar. Jika kamu ingin menjadikannya sebagai seorang guru, pergilah dan lakukanlah sendiri. Biksu botak, apakah kamu akan menjadi gila karena menginginkan seorang guru? Oh, aku ingin sekali. Tapi, sayang sekali senior Feng Qingzi tidak memperhatikan biksu botak ini. Tidak peduli apapun, biksu malang ini adalah seorang jenius dari ras Buddha. Bagaimana bisa aku berubah menjadi seseorang yang tidak mampu di mata senior Feng Qingzi? Pendeta Sakya berkomentar dengan menyesal. Hentikan omong kosongmu. Lagi pula orang tua ini tidak terlalu pintar. Apakah kamu melihatnya? Cincin penyimpanannya. Jumlah harta di dalamnya pasti tak terukur. Lin Fan berkata dengan penuh semangat. Saya jamin senior Feng Qingzi pasti akan muncul di hadapan Anda seketika setelah waktunya habis. Saat itu, yang bisa Anda lakukan hanyalah melihat cincin penyimpanan ini pergi. Jawab Pendeta Sakya. Biksu botak, kenapa kamu begitu bodoh? Lupakan saja, aku tidak akan repot-repot berbicara lebih banyak denganmu. Nanti, jangan melawanku. Aku akan menyimpanmu dalam harta karunku terlebih dahulu. Lin Fan berkomentar. Dermawan, apakah kamu sungguh-sungguh? Ini adalah cincin penyimpanan senior Feng Qingzi. Pendeta Sakya berseru dengan heran. Feng Qingzi adalah makhluk yang sangat kuat. Jika barangnya begitu mudah diambil, semua orang pasti sudah melakukannya sejak lama. Tentu saja, aku sungguh-sungguh. Siapa yang bercanda denganmu sekarang? Baiklah, waktunya hampir habis. Setelah aku selesai dengan pencurian ini, aku akan menjadi kaya raya. Lin Fan tidak menunggu biksu botak itu mengatakan apapun lagi saat dia menyimpannya di dalam penciuman langit dan bumi. Saat ini, 5 napas telah berlalu. Kali ini,
Lin Fan berlari lebih cepat dari siapapun yang pernah melakukannya. Namun, dia tahu bahwa Feng Qingzi ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan nyata juga. Tidak peduli seberapa jauh dia berlari, dia pasti akan ditangkap oleh orang ini dalam sekejap. Dia harus memikirkan sebuah rencana. Orang tua, kaulah yang datang mengetuk pintu rumahku. Kamu tidak bisa menyalahkan Yang Mulia untuk ini. Lin Fan memang merasa sedikit bersalah karena mengambil semua cincin penyimpanan lelaki tua ini untuk miliknya. Namun, ketika dia memikirkan pencapaiannya di masa depan, dia memaafkan dirinya sendiri. Dia pastinya adalah seseorang yang akan mengikuti perlombaan kuno dengan nyawanya mulai sekarang. Nah, cincin penyimpanan orang tua ini. Dia mungkin juga menganggapnya sebagai bentuk dukungan dari seorang tetua untuk juniornya. Diam-diam, aura ditarik kembali. Lin Fan berbaring di tanah, menatap ke langit. Dia tidak percaya lelaki tua itu benar-benar bisa menemukannya. Dia memiliki sistem untuk membantunya menyembunyikan auranya. Bahkan jika itu adalah makhluk super-duper ultra kuat, mereka pasti tidak akan bisa menemukannya. 10 napas terangkat. Dulu ketika Lin Fan melarikan diri, Feng Qingzi mengirimkan kesadarannya untuk memeriksanya. Dia mengetahui bahwa pemuda ini telah berlari jauh ke depan sebelum berhenti di suatu tempat. Dia kemudian menyeringai. Setelah itu, Feng Qingzi tidak terburu-buru sama sekali. Dia hanya menunggu perlahan sambil mengembalikan kesadarannya. Kekuatan teman kecil dari ras manusia ini lumayan. Di saat yang sama, potensinya tak tertandingi. Namun, meskipun demikian, itu masih terlalu lemah bagi Feng Qingzi. Ada berbagai macam kegunaan mistis yang terbuka ketika seseorang mencapai level surgawi ilahi 10, status dewa abadi. Jika seseorang tidak berada dalam kondisi kultivasi seperti ini, mereka tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Tidak peduli seberapa jauh dia berlari, Feng Qingzi bisa muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Teman kecil ini memang menarik. Tapi tidak apa-apa, 10 napas sudah habis sekarang. Saatnya mencari dia. Feng Qingzi mengelus janggut putihnya sambil tersenyum lembut. Dengan itu, watak seorang pria hebat langsung terpancar dari dirinya. Namun, saat Feng Qingzi mencoba mencari lokasi Lin Fan, wajahnya berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Feng Qingzi berubah menjadi buruk saat ini. Karena tidak percaya, dia mencoba mencari sekali lagi. Menggunakan kesadarannya untuk menyapu dunia, tidak peduli ke arah mana dia melihat, tidak ada jejak sama sekali. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Qingzi tidak lagi mampu menjaga ketenangannya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan dalam pikirannya. Meskipun teman kecil ras manusia itu kuat, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari pencariannya? Pada saat itu, Feng Qingzi melompat keluar dari tanah dan menuju ke arah Lin Fan berada. Cincin penyimpanan orang tua ini masih di tangan pihak lain. Tidak, segalanya mungkin tidak akan salah. Teman kecil dari ras manusia itu bertekad untuk membunuh makhluk ras kuno. Tentu saja, dia adalah seseorang yang adil dan benar, dan pastinya tidak akan mengingini cincin penyimpananku. Sekarang setelah sobat kecil sedang bersembunyi, jika aku tidak dapat menemukannya, dia pasti akan muncul. Feng Qingzi menghibur dirinya sendiri saat ini. Sobat kecil, kamu bisa berada di mana? Feng Qingzi berseru. Jenggot putih panjangnya juga mulai sedikit bergetar. Rupanya dia sedang gelisah saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Biarpun itu hanya keterampilan yang menyembunyikan aura seseorang, dia pasti tidak bisa lepas dari deteksi pencarian orang tua ini. Feng Qingzi melihat ke segala arah dan menyebarkan kesadarannya juga. Namun, dia masih tidak dapat menemukan jejak Lin Fan sama sekali. Dia di sini. Lin Fan berbaring di tanah dan melihat ke atas ke langit. Pada saat ini, Feng Qingzi sedang melayang di sana dan mencarinya ke segala arah. Hehe, kali ini, orang tua itu benar-benar tertipu, iya. Lin Fan menyeringai dengan acuh tak acuh. Sejak dia memasuki mode stealth, Lin Fan tidak bergeming sama sekali. Orang ini adalah orang tua yang sangat kuat. Jika itu masalahnya, jumlah harta karun di dalam cincin penyimpanannya pasti tidak dapat diperkirakan. Jika dia membuang-buang waktu saja, itu pasti akan menjadi miliknya pada akhirnya. Waktu berlalu detik dan menit. Feng Qingzi mulai merasa tidak nyaman. Melihat langit yang semakin gelap,
Feng Qingzi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sobat kecil, ayo keluar. Kamu benar, orang tua ini telah kalah. Aku tidak akan memaksamu untuk menjadi murid lagi. Feng Qingzi berseru. Namun, selain angin dingin dan sepi yang menemaninya, tidak ada hal lain yang bergerak sama sekali. Sobat kecil, jangan main-main lagi. Ya, orang tua inilah yang membual. Aku benar-benar tidak dapat menemukanmu. Silakan keluar. Serangga kecil, jika kamu tidak keluar dan ditangkap oleh orang tua ini di sini, aku tidak akan bersikap sopan padamu sama sekali. Ayah, sobat kecil, kumohon. Aku memohon padamu. Silakan keluar. Orang terhebat, Feng Qingzi, sangat sedih saat ini. Dia punya perasaan bahwa dia ditipu. Dia benar-benar ditipu oleh teman kecil dari ras manusia itu. Feng Qingzi saat ini menyalahkan dirinya sendiri karena melakukan pertaruhan itu. Pada saat yang sama, dia sangat menyesali kepercayaan dirinya saat ini. Mengingat kekuatannya, dia yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lepas dari bawah kelopak matanya. Namun, situasi saat ini membuat Feng Qingzi merasa seolah-olah dia mendapat tamparan keras di wajahnya. Perampokan yang dilakukan olehmu, sungguh. Apakah aku terlalu berlebihan? Melihat ekspresi Feng Qingzi yang menyayat hati, Lin Fan mau tidak mau merasa seperti berada di tempatnya saat ini. Namun, dalam sekejap mata, Lin Fan telah menemukan alasan yang tepat untuk dirinya sendiri. Ini semua demi ribuan balapan. Meskipun kekuatan orang tua ini lumayan, dia bahkan tidak berani membunuh ras makhluk tertinggi dari zaman kuno. Keberanian yang dimilikinya terlalu kecil. Karena itu masalahnya, beban tanggung jawab akan berada di pundak Lin Fan. Meskipun ras kuno kuat, yang mulia tidak takut. Kekayaan makhluk sekuat itu pasti sangat besar. Jika dia bisa memanfaatkannya, kekuatannya pasti akan meroket. Setelah dia memikirkan berbagai hal, Lin Fan tidak lagi memiliki perasaan bersalah yang sama lagi. Siang dan malam berganti tempat. Matahari bersinar terang saat sepasang mata busuk sedang memeriksa situasi di kehampaan. Lin Fan benar-benar harus memberikannya kepada orang tua ini. Tidak kusangka dia bisa berdiri di sana sepanjang hari dan malam. Sepertinya dia siap menunggu bersama Yuh Truli. Pada saat yang sama, Feng Qingzi sangat menyesali tindakannya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah menyerahkan cincin penyimpanannya kepada pihak lain. Pada saat yang sama, dia menyesal menerima taruhan ini. Tipuan. Ini benar-benar penipuan. Anak ini seharusnya masih berada di dekat sini. Jika aku terus berdiri di sini, pemuda ini pasti tidak akan muncul. Sepertinya satu-satunya cara adalah aku bersembunyi juga. Saat Feng Qingzi memikirkan hal ini, dia menghilang dari tempatnya berada dalam sekejap mata. Memasuki kehampaan, dia menunggu dari sana dengan sabar. Apakah dia sudah pergi? Melihat kepergian Feng Qingzi, Lin Fan menjadi bingung. Tidak, itu tidak mungkin. Orang tua itu mencoba menipu saya. Trik ini telah saya gunakan berkali-kali. Tidak mungkin aku akan tertipu. Tapi, karena itu masalahnya, biarlah. Sudah lama sekali aku tidak beristirahat dengan baik juga. Kalau begitu, aku akan tidur di sini selama sebulan penuh. Setelah itu, Lin Fan tidak memikirkan apapun lagi. Dia menutup matanya dan langsung tidur. Pertama, dia akan menidurkan orang ini selama sebulan penuh sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Bab 697, meskipun kebajikan tingginya 1 kaki, setan tingginya 10 kaki. Dalam kehampaan, Feng Qingzi mengamati situasi di bawah dengan mata terbuka lebar. Selama pemuda ini keluar, dia pasti akan menangkapnya di sana dan memberinya pelajaran yang baik. Bagaimana dia bisa membawa barang-barang orang tua ini ke sini? Di manakah keadilan surgawi dalam semua ini? Pada saat yang sama, Lin Fan mengamati situasi di kehampaan dengan mata terbuka lebar juga. Dia merasa sedikit jengkel. Orang tua ini terlalu licik. Tapi baiklah, biarlah. Saatnya melihat siapa yang bisa bertahan paling lama. Saat ini, Lin Fan terbaring di tanah tanpa berani bergerak 1 inci pun. Makhluk sekuat itu pasti mampu menangkap perubahan sekecil apapun pada arus udara. Oleh karena itu, demi keamanan, Lin Fan memilih untuk tidak bergerak sama sekali. Meski tidak ada gangguan, dia tetap diam. 3 hari kemudian,
Feng Qingzi tidak muncul lagi. Lin Fan merasa bahwa sekarang, lelaki tua itu seharusnya sudah pergi. Lagi pula, siapapun yang memiliki kecerdasan normal pasti akan berasumsi bahwa dia akan kabur alih-alih tetap di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun. Namun, saat Lin Fan hendak bangun, sesosok tubuh muncul di kehampaan. Saat Lin Fan melihat sosok ini, dia sejenak ketakutan saat dia kembali menjadi mayat dengan patuh. Sialan, orang tua ini sungguh cerdik. Tidak disangka dia akan memilih untuk tidak muncul selama beberapa hari terakhir. Tapi saat dia muncul, itu benar-benar menggemparkan. Lin Fan benar-benar terdiam saat ini. Dia hampir terkejut dengan lelaki tua ini. Sudah 3 hari. Mungkinkah dia benar-benar tidak ada di sini? Sepertinya aku hanya bisa pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Feng Qingzi memeriksa situasi di luar. Dia tampak jauh lebih kuyu dibandingkan beberapa hari yang lalu. Setelah dia mengatakan itu, dia menyelidiki kehampaan sekali lagi. Namun, kali ini, Lin Fan menemukan seberkas sinar emas turun dari langit. Yang mengejutkannya, sinar emas itu berasal dari cincin penyimpanan. Astaga, orang tua ini membujukku untuk melakukan kejahatan. Saat Lin Fan melihat cincin penyimpanan emas berkilau itu, dia tidak bisa berkata-kata. Orang seperti apa yang orang tua ini anggap sebagai diriku? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa yang mulia adalah seseorang dengan keserakahan yang tak pernah terpuaskan? Lin Fan sedang marah di dalam hatinya saat ini. Ini adalah suatu bentuk provokasi. Ini adalah upaya terakhir untuk menipu dia sebelum dia pergi. Bagaimana mungkin makhluk sekuat itu mengabaikan hal seperti itu? Apakah dia menganggap milikmu benar-benar bodoh? Tidak, aku tidak akan keluar. Pastinya tidak akan keluar. Lin Fan menutup matanya rapat-rapat, bertekad untuk tidak tergoda oleh cincin penyimpanan di hadapannya. Pada saat ini, dalam kehampaan, Feng Qingzi melihat cincin penyimpanan yang baru saja dia jatuhkan dengan tatapan terpaku. Jika dia ingin menangkap serigala, dia harus rela membayar harganya. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa memancing pemuda itu keluar. Dari hal yang tidak diketahui, ada firasat yang dimiliki Feng Qingzi, memberitahunya bahwa pemuda dari ras manusia tidak pergi dan hanya bersembunyi di kehampaan. Ini adalah semacam indera keenam yang akan diperoleh seseorang setelah memasuki tingkat surgawi ilahi tingkat 10, kondisi dewa abadi. Terhadap bahaya yang akan datang, terhadap harta karun, mereka memiliki kepekaan terhadap berbagai hal. Orang tua ini menolak untuk percaya bahwa Anda tidak akan keluar. Dan begitu Anda melakukannya, orang tua ini akan memberi Anda satu tamparan keras untuk memberi Anda pelajaran yang baik. Di usia yang begitu muda dan lembut, bagaimana Anda bisa mempelajari sesuatu seperti mencuri dan menipu orang tua? Feng Qingzi sedang marah saat ini. Jika seseorang tidak mengalaminya sendiri, mereka tidak akan memahami rasa sakit di hatinya saat ini. Di dalam cincin penyimpanan yang ditipu oleh Lin Fan terdapat harta karun yang dikumpulkan oleh Feng Qingzi selama beberapa ribu tahun. Jika dia kehilangan mereka begitu saja, itu akan sangat memilukan. Begitu saja, 10 hari lagi berlalu. Lin Fan sudah mendekati titik puncaknya sekarang. Astaga, apakah orang tua ini akan pergi atau bagaimana? Lin Fan benar-benar jengkel saat ini. Mungkinkah cincin penyimpanan di tanah benar-benar sesuatu yang ditinggalkan lelaki tua itu karena kecerobohannya? Setelah ragu-ragu selama beberapa waktu, Lin Fan memutuskan untuk menunggu diam. Dari kelihatannya, lelaki tua ini tampak seperti seseorang yang licik dan memiliki banyak rencana. Satu-satunya alasan mengapa dia berhasil menipunya kali ini adalah karena terlalu percaya diri lelaki tua itu. Namun, sekarang lelaki tua itu tahu bahwa dia ditipu. Dia pasti membuat segala macam rencana untuk menangkapnya kembali. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Feng Qingzi, apa yang kamu lakukan di wilayahku? Aura kekuatan yang tak tertandingi muncul dari kehampaan. Aura ini sangat sombong, penuh dengan sifat tirani. Bukankah ini aura makhluk yang maha utuh, kejam? Saat Lin Fan merasakan aura ini, wajahnya langsung berubah. Kejam? Orang tua ini datang untuk menyelesaikan sesuatu. Aku akan pergi sekarang. Memang, orang tua itu tidak pergi sama sekali. Saat Lin Fan mendengar suara Feng Qingzi, jantungnya sedikit tersentak. Astaga, orang tua ini terlalu pandai bertahan.
Tidak disangka dia bisa bertahan selama ini. Huff, apa kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Tetap di sini. Suara makhluk yang maha kuasa, kejam, mirip dengan petir yang menggelegar saat ini. Saat dia menyerang, kekosongan itu bergetar. Dalam sekejap, tubuh Feng Qingzi bergeser dengan gesit saat dia menyelam ke dalam kehampaan di kejauhan. Bang! Ledakan. Berdebar. Suara mendesing. Pertempuran yang terjadi kemudian sungguh menggemparkan. Akhirnya, ia bergerak semakin jauh ke dalam kehampaan di ujung langit. Tidak disangka orang yang pada akhirnya akan menyelamatkanku ternyata adalah makhluk yang maha tinggi, kejam. Lin Fan menghela nafas lega di dalam hatinya. Kalau bukan karena kemunculan Sang Maha Kuasa, siapa yang tahu berapa lama lagi orang tua ini akan menunggu. Tapi, seperti yang mereka katakan, semuanya baik-baik saja, itu akan berakhir dengan baik. Akhirnya, lelaki tua itu tetap pergi. Namun, tepat pada saat itu, pandangan Lin Fan tertangkap oleh kilatan emas yang menyilaukan. Hahaha, orang tua itu lupa tentang cincin penyimpanannya. Saat Lin Fan melihat ini, hatinya melonjak kegirangan. Apa namanya ini lagi? Benar, mencoba menangkap ayam tetapi akhirnya kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Apakah Yuh Truli benar-benar tampil sebagai seseorang yang mudah diajak berurusan? Berdasarkan hasilnya, tentu saja tidak. Kaya, aku pasti kaya kali ini. Oh baiklah, cincin penyimpanan yang kamu jatuhkan ini, Pak Tua. Kurasa itu seharusnya menjadi milikku. Oh ho. Lin Fan berdiri tegak dan segera berjalan menuju ring penyimpanan. Namun saat ini, keselamatan adalah prioritas utama. Lin Fan masih belum keluar dari status stealth-nya. Melihat cincin penyimpanan, Lin Fan menelan ludahnya dan mengulurkan tangannya yang baik dan penuh kasih sayang. Ding! Selamat telah menemukan penjara keserakahan. Saat Lin Fan menyentuh cincin penyimpanan, pemberitahuan dari sistem berbunyi. Ketika Lin Fan mendengar suara pemberitahuan itu, dia benar-benar bingung. Astaga, orang tua itu menipuku. Warna wajah Lin Fan langsung memudar. Dia ingin membuang cincin penyimpanannya. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, semburan cahaya terang bersinar dari cincin penyimpanan. Bentuknya seperti penjara, menjebak Lin Fan di dalamnya. Terowongan bumi. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Fan ingin membuat terowongan ke dalam tanah. Namun, dia menyadari bahwa tanahnya sepertinya telah tertutup rapat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Hahaha. Tiba-tiba, tawa ceria terdengar di seluruh dunia. Bagaimana sekarang, nak? Kamu telah ditipu, bukan? Sesosok muncul di hadapan Lin Fan. Dan ketika Lin Fan melihat siapa orang itu, dia terperangah. Dua aliran air mata mengalir deras di wajahnya dengan lembut. Meskipun kebajikan tingginya 1 kaki, iblis tingginya 10 kaki. Orang tua, bukankah kamu dikejar oleh ras makhluk tertinggi dari zaman kuno? Lin Fan bahkan tidak sanggup menangisi kesedihannya saat ini. Ini adalah peregangan terakhir sekarang. Tidak disangka dia akan dikalahkan oleh lelaki tua ini. Makhluk tertinggi dari ras kuno. Oh, apakah kamu melihatnya? Itu hanya aura yang disimulasikan oleh lelaki tua ini. Bagaimana sekarang? Apakah kamu tunduk? Feng Qingzi tertawa terbahak-bahak. Semua perasaan kesal yang dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir telah hilang seluruhnya sekarang. Lin Fan tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Rencananya sudah disusun dengan baik. Tak disangka rencana lelaki tua ini bahkan lebih rumit daripada rencananya. Selalu ada seseorang yang lebih baik dari seseorang di luar sana. Sepertinya ada orang yang jauh lebih licik dari dia. Sekarang, apakah kamu bersedia membawa orang tua ini ke sini sebagai tuanmu? Lin Fan, bab 698, saya dibesarkan karena terancam. Lin Fan tidak menyangka lelaki tua ini begitu licik dan memiliki rencana yang begitu matang. Tidak disangka dia akan jatuh ke dalam perangkapnya di saat-saat kecerobohan. Anak muda, jalan yang dilalui orang tua ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Lagi pula, ketika aku masih muda saat itu, aku juga adalah seseorang dengan kaliber besar dalam namaku. Tapi, faktanya kamu bisa membodohiku sampai sejauh ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Kamu pasti adalah murid yang diterima orang tua ini. Di bawah bimbinganku,
kamu pasti akan mampu melampauiku di masa depan. Feng Qingzi sangat senang saat ini. Semakin dia melihat pemuda di hadapannya ini, semakin dia puas dengannya. Kultivasi tidak bergantung pada potensi seseorang saja. Itu tergantung pada kecerdasan seseorang juga. Semua orang berkepala batu yang hanya tahu cara berkultivasi siang dan malam tanpa memiliki otak pada akhirnya tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Selain itu, ada begitu banyak orang jenius dan orang-orang dengan potensi tak tertandingi di antara ribuan ras. Tapi seperti kata pepatah, raja sejati adalah orang terakhir yang masih bertahan. Hanya mereka yang mampu bertahan hidup sampai akhir yang layak menjadi pemenang. Lin Fan memutar matanya. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Kamu harus bangga. Sialan. Ini adalah jenis kata-kata yang selalu dikatakan oleh Yang Mulia kepada semua orang di luar sana. Namun, mengingat situasinya saat ini, Lin Fan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Pada saat ini, Lin Fan melepaskan biksu botak itu dari penciuman langit dan bumi. Setelah menjebak biksu botak itu begitu lama, dia bahkan tidak tahu apakah biksu botak itu akan menjadi gila karenanya. Ayah, akhirnya aku keluar. Bagaimana sekarang, dermawan? Apakah kamu berhasil melarikan diri? Aku akan mengatakan ini dulu. Mereka yang hadir berhak mendapat sebagian dari bagian itu juga. Kita harus melakukannya membagi jarahannya dengan benar, kan? Setelah dikurung di dalam penciuman langit dan bumi untuk waktu yang lama, Pendeta Sakya telah memikirkannya secara mendalam dan panjang. Ini adalah cincin penyimpanan senior Feng Qingzi. Seberapa besarkah harta karun di dalamnya? Jika dia bisa mendapatkan satu atau dua di antaranya, dia akan kaya. Namun, ketika dia melihat betapa anehnya ekspresi Lin Fan saat ini, wajah Pendeta Sakya berubah dan jantungnya berhenti berdetak sesaat. Dia menoleh ke samping secara naluriah, dan tiba-tiba, sosok Feng Qingzi muncul di pandangannya. Memikirkan kembali kata-kata yang baru saja dia ucapkan, Pendeta Sakya tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Uhuk, dermawan Lin, bagaimana bisa kamu mengambil cincin penyimpanan senior Feng Qingzi begitu saja? Tahukah kamu betapa tidak bermoralnya tindakanmu itu? Kita harus mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada senior Feng Qingzi. Ah, senior Feng Qingzi, Anda juga ada di sini. Memang benar, lembaga keadilan memang melampaui batas. Tidak ada yang lolos dari mereka. Saat Pendeta Sakya memikirkan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, dia merasa sangat kacau dan mencoba menyelamatkan situasi. Biksu botak, jangan repot-repot berakting sekarang. Sialan, meskipun kamu adalah seseorang dari ras Buddha, aku tahu betapa pelitnya kamu, astaga. Melihat bagaimana biksu botak ini berbicara sesuai dengan keadaan, Lin Fan merasa dia sudah lama terbiasa. Brengsek, dia benar-benar melakukannya kali ini. Namun, meski begitu, masih belum ada kemungkinan jika seseorang ingin Lin Fan diyakinkan dengan begitu sederhana. Orang tua, aku marah. Kita akan menjalani tes lagi jika kamu punya nyali. Otak Lin Fan menjadi liar sekali lagi. Apapun yang terjadi, dia harus keluar dari tempat ini hari ini. Mengambil milikmu sesungguhnya sebagai murid. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukan hal tersebut. Oh, ujian macam apa lagi kali ini? Feng Qingzi tertawa kecil. Setelah ditipu sekali, dia tidak akan mudah tertipu untuk kedua kalinya. Feng Qingzi tahu bahwa pemuda ini sangat licik. Sederhana sekali. Kamu lihat batu bata ini di tanganku. Biarkan aku memukulmu dengan batu itu. Jika kamu tidak muntah darah karenanya, kami akan menganggapnya sebagai kerugianku. Lin Fan mengeluarkan 95 batu bata legendaris. Ini adalah pilihan terakhirnya. Adapun hal-hal seperti Black Tiger Steel's Heart dan True Origins Crushing Kick, Lin Fan merasa lebih baik tidak menggunakannya. Jika dia melakukan kerusakan apapun pada lelaki tua ini, sulit untuk mengatakan bahwa lelaki tua itu tidak akan datang mencarinya untuk membalas dendam. Jika dia mendapatkan orang lain di sisinya seperti biksu botak ini, itu juga akan menjadi sebuah tragedi. Mengapa orang tua ini membiarkanmu mengetuk pintu? Feng Qingzi tidak dapat merasakan kekuatan apapun yang keluar dari batu bata ini. Namun, melihat betapa liciknya pemuda itu, sepertinya dia bertekad untuk ikut bersamanya dalam hal itu. Oh, jadi kamu tidak berani melakukannya.
Lin Fan berani menjamin bahwa selama lelaki tua ini membiarkannya mengetuk sekali saja, dia akan terbaring di tanah seperti mayat. Namun, yang paling penting adalah jika lelaki tua ini tidak membiarkannya mengetuk pintu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nak, kamu sudah kalah, kata Feng Qingxi. Saya tidak bisa menerima hasil itu. Lin Fan berteriak. Bahkan jika kamu tidak bisa, kamu harus menerimanya. Jawab Feng Qingxi. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Tidak, Lin Fan melemparkan kepalanya ke samping dengan marah. Senior, aku menerimanya. Tolong terima aku sebagai muridmu. Yang mulia Sakya sudah hampir menangis sekarang. Di satu sisi, yang satu menolak menerima yang lain sebagai tuannya. Di sisi lain, ada seseorang seperti dia yang rela mati demi menjadikan orang ini sebagai masternya. Namun, tuan ini sama sekali tidak terkesan padanya. Siapa yang bisa memahami rasa sakit di hatinya saat ini? Potensimu terlalu rendah. Orang tua ini tidak tertarik. Feng Qingxi dibuat bingung oleh Lin Fan. Oleh karena itu, dia bahkan tidak memiliki kapasitas emosional untuk memberikan wajah apapun kepada Pendeta Sakya. Hal ini menyebabkan Pendeta Sakya merasa sangat sedih ketika dia berjongkok sambil menggambar lingkaran di lantai. Orang tua, kenapa kamu harus menyakiti biksu botak ini begitu parah? Sekalipun potensinya tidak bagus, kamu tidak harus terus terang seperti ini. Saat Pendeta Sakya mendengar bagaimana dermawan Lin berbicara untuknya, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih yang sangat besar. Namun, dia merasakan hatinya tertusuk di paruh kedua kalimatnya. Potensinya tidak bagus. Bagaimana mungkin? Biksu malang ini telah berkultivasi selama 100 tahun untuk mencapai kondisi ini. Siapa lagi di dunia ini yang bisa bersaing dengannya? Nak, orang tua ini akan bertanya kepadamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu yakin? Tidak, aku tidak mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mati. Lin Fan menjaga bibir atasnya tetap kaku. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, orang tua ini tidak akan mengganggu kalian lagi. Saat Feng Qingxi selesai dengan kalimat itu, dia segera pergi. Oi, Pak Tua, kamu boleh pergi kalau kamu mau. Tapi kamu harus menyingkirkan benda ini dulu. Lin Fan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan lelaki tua itu. Namun, karena dia akan pergi, dia harus menyingkirkan kandang ini terlebih dahulu, bukan? Kalau tidak, bagaimana lagi yang mulia bisa pergi? Sialan, memang benar, satu kesalahan saja bisa mengakibatkan duka cita abadi. Your Truly telah lama menapaki dunia pugilistik. Namun, ini pertama kalinya aku mengalami kerugian sebesar itu. Lin Fan membencinya di dalam hatinya. Namun, tiba-tiba, dia melompat kegirangan. Benar, kedua cincin penyimpanan lelaki tua itu masih berada di tangan yang mulia. Haha, orang itu pasti menderita demensia atau semacamnya. Tak disangka dia bahkan akan melupakan sesuatu yang sangat penting seperti itu. Biksu botak, kamu bisa berhenti bertindak sekarang. Orang tua itu sudah pergi. Kita harus menemukan cara untuk menghilangkan penghalang pelindung ini. Begitu kita pergi, aku akan memberimu beberapa harta karun, kata Lin Fan. Dermawan, maksudmu dengan apa yang kamu katakan? Saat Pendeta Sakya mendengar topik tentang harta karun diangkat, dia merasa gembira dan bersemangat sekali lagi. Tentu saja, Lin Fan tahu bahwa dia adalah pria yang murah hati. Dia hanya akan memilih beberapa yang paling jelek untuk biksu botak itu untuk memenuhi janjinya. Dan saat itu, kehampaan di kejauhan bergemuruh dan berguncang, saat aura yang menekan merobek kehampaan dan menekan ke arah mereka. Manusia, aku akhirnya menemukanmu. Petir berderak dan awan hitam melonjak saat sepasang mata jahat yang mirip dengan mata surga tertuju pada mereka bersama dengan sejumlah besar cahaya esensi yang menekan seluruh dunia. Lin Fan mengerutkan kening sebelum melemparkan tangannya kembali. Cek, orang tua, kamu berusaha menakutiku lagi. Kamu benar-benar seseorang yang tumbuh besar dan diancam oleh orang lain. Tidak mungkin aku akan takut padamu. Feng Qingxi, kita sudah mengatakan bahwa kita tidak akan pernah saling mengganggu wilayah satu sama lain. Namun, di sini kamu berada di wilayah keberadaanmu yang terbesar di sini. Apakah kamu mencoba untuk mengingkari perjanjian kita? Suara yang menggelegar itu bergema di telinga seseorang dengan sangat keras hingga mereka hampir menjadi tuli karenanya.
Seolah-olah itu adalah ombak di lautan, awan dan langit mulai bergemuruh dengan kencang. Ini, tidak mungkin nyata, kan? Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, hatinya tenggelam. Dia punya firasat buruk tentang ini. Namun, dia membuang perasaan tidak menyenangkan itu ke belakang kepalanya. Lin Fan hampir yakin bahwa ini adalah sesuatu yang orang tua itu pikirkan sekali lagi. Ledakan, petir membelah langit dan bumi saat sesosok raksasa muncul di antara dunia. Saat ini, dunia menjadi sunyi. Setiap makhluk hidup tunduk pada kehadiran ini seolah-olah itu adalah keturunan seorang raja. Saat Lin Fan melihat sosok itu di kejauhan, wajahnya langsung membeku. Astaga, dia benar-benar ada di sini. Babak 699, orang tua yang mengesankan. Dermawan, coba lihat, itu makhluk ras kuno. Kita bisa pergi untuk mereformasi dia. Saat Pendeta Sakya melihat sosok yang muncul di antara dunia itu, hatinya melonjak kegirangan. Reformasi ibumu, itu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Lin Fan pernah bertukar pukulan dengan Essence Spirit of the Utmost Being. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan pria ini. Mengingat kekuatannya saat ini, jika dia harus berhadapan langsung dengan orang ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi jalan lurus menuju kematian. Apa? Dia makhluk tertinggi. Pendeta Sakya tercengang saat ini. Bagi setiap makhluk hidup dari ribuan ras, makhluk tertinggi adalah eksistensi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Apakah kita semua akan mati di sini? Wajah Pendeta Sakya menjadi pucat karena ketakutan. Bisakah kita tidak melakukannya? Beku malang ini belum cukup umur. Kejam melayang dengan lembut di kehampaan. Melihat dua makhluk hidup yang terperangkap di dalam pelindung itu, matanya bersinar dengan esensi yang tiada taraf. Dia merasakan kehadiran Feng Qingxi. Karena itu, dia segera tampil dengan tubuh aslinya. Tidak disangka dia akan menemukan manusia terkutuk itu. Manusia, kamu tidak menyangka akan bertemu denganku di sini, bukan? Dalam sekejap mata, Cruel muncul di hadapan penghalang pelindung. Saat ini kamu hanyalah seekor ikan dalam jaring. Tidak mungkin yang terbaik di sini akan membiarkanmu melarikan diri. Saat Lin Fan melihat kejam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Kamu pasti salah orang. Aku bukan manusia. Lin Fan merasa gugup di dalam hatinya saat ini. Mengingat kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa menandingi orang ini. Hanya Essence Spirit saja yang hampir cukup untuk membuatnya terbunuh. Sekarang setelah tubuh aslinya ada di sini, bukankah dia pasti akan tergencet menjadi pancake? Haha, tidak kusangka bahwa permaisuri air api murahan itu akan menyukai manusia dengan standar seperti ini. Bersujudlah di hadapan Yang Maha Kuasa atau kau akan menerima kematian. Aura kejam adalah yang tertinggi. Hanya aura itu saja sudah cukup untuk membuat tulang punggung Lin Fan merinding. Sangat kuat. Sepertinya perbedaan antara Yang Mulia dan dia masih cukup besar. Dermawan, apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia Sakya gemetar saat ini. Dia benar-benar takut. Sekarang dia berada di hadapan ras makhluk tertinggi dari kuno, tidak peduli seberapa dalam sifat Buddhis yang dia miliki, dia masih sangat ketakutan saat ini. Lin Fan benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Orang tua itu benar-benar telah mengacaukannya sekarang. Persetan, apa yang bisa dilakukan ras kuno sepertimu terhadap milikmu? Baiklah, kamu benar. Tuanmu adalah Raja Manusia, Lin Fan, yang berspesialisasi dalam pemusnahan anjing ras kuno. Datanglah padaku jika kamu mampu. Hari ini, jika Yang Mulia tidak menutup mata, Yang Mulia bahkan akan mengikuti nama belakangmu. Lin Fan sudah marah sekarang. Makhluk ras kuno ini telah menghinanya berkali-kali. Ini tidak bisa ditoleransi. Bukankah hanya pertarungan yang dia inginkan? Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menandingi makhluk tertinggi, seseorang tidak boleh kehilangan martabatnya. Dermawan, tolong tenang. Kamu tidak boleh membuatnya marah dengan cara apapun. Pendeta Sakya berkomentar dengan tergesa-gesa. Tidak mungkin aku bisa tenang. Jika aku tidak bahagia, aku akan menganiaya mereka. Jadi bagaimana jika itu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno? Hari ini, kita akan bekerja sama untuk mendapatkan yang terbaik menjadi. Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih kuat. Berdasarkan situasi saat ini, tidak ada gunanya menangis minta ampun sama sekali. Orang tua ini terlalu biadab.
Pada saat yang sama, Lin Fan tidak pernah membayangkan bahwa makhluk tertinggi akan menemukan jalannya ke sini. Mencari kematian. Wajah Cruel berubah menjadi hijau karena marah saat dia meraih pelindung dengan telapak tangannya. Dentang. Penghalang pelindung bergetar hebat dan gelombang energi besar-besaran keluar. Bahkan Lin Fan bisa merasakan tekanan represif itu. Haha, dan kamu menyebut dirimu sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno. Tak disangka kamu bahkan tidak bisa membuka penghalang pelindung. Lin Fan mencemooh dengan sangat keras. Namun, tawanya lebih mengerikan dari sebelumnya. Pada saat ini, kekhawatiran adalah emosi yang paling tidak akurat untuk menggambarkan suasana hati Lin Fan saat ini. Bahkan jantungnya berdebar kencang. Huff, sekalipun itu adalah pelindung Feng Qingzi, ia tidak akan mampu melawan kekuatan yang maha kuasa. Hancurkan. Tangan kejam dari Cruel turun dari langit dan menekan penghalang pelindung itu. Seketika, sejumlah besar kekuatan muncul darinya. Berderak, retakan padat mulai muncul di permukaan pelindung seolah-olah bisa pecah kapan saja. Dermawan, apa yang harus kita lakukan? Makhluk tertinggi ini mencoba membunuh kita. Yang Mulia Sakya merasa ketakutan sekarang. Meskipun dia secara pribadi belum merasakan kekuatan dari Yang Maha Kuasa, dia tahu bahwa ini adalah makhluk yang tak terkalahkan. Jangan khawatir. Tidak perlu khawatir. Otak Lin Fan berdebar kencang saat ini. Namun, tidak peduli berapa lama dia berpikir, dia tidak dapat menemukan ide bagus sama sekali. Melihat ekspresi tenang di wajah Lin Fan, Pendeta Sakya mulai mendapatkan kembali ketenangannya juga. Bagi Pendeta Sakya, satu-satunya alasan mengapa dermawan Lin bisa begitu tenang saat ini adalah karena dia telah memikirkan suatu rencana atau semacamnya. Yang terbaik di sini akan memastikan bahwa kamu menjalani siksaan tanpa akhir dan menderita dengan kejam. Rupanya, sampah Raja Darah berkilau itu telah jatuh ke tanganmu. Makhluk yang maha kuasa, kejam, tertawa dingin. Sementara itu, kekuatan di lengannya semakin meningkat. Lin Fan tahu bahwa pelindung orang tua ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Saat penghalang pelindung ini hancur, itulah saat kematian mereka. Pikiran untuk bersembunyi di dalam bau langit dan bumi memang terlintas di benaknya. Namun, jika dia harus bersembunyi di dalam, itu akan menjadi sangat kacau. Saat itu, dia akan berada di bawah kendali ras kuno selamanya. Haha, pergilah ke neraka. Sang Utmos Being berteriak ketika aura deras keluar dari dirinya, menyebabkan seluruh dunia menjadi gelap. Lin Fan tidak bisa lagi tetap tenang saat dia mulai menamparkan penghalang pelindung. Orang tua, cepat dan selamatkan hidup kami. Kekacauan ini diciptakan olehmu. Kamu tidak bisa hanya duduk diam dan melihat kami mati sia-sia. Melihat keadaan Lin Fan saat ini, Pendeta Sakya hampir menangis. Dermawan, bukankah kamu bilang kamu tidak takut? Omong kosong apa yang masih kamu ucapkan? Cepat dan panggil bantuan padaku. Lin Fan jengkel saat ini. Sialan, apakah semudah itu melakukan suatu tindakan? Orang di hadapan mereka saat ini adalah makhluk tertinggi. Senior, tolong selamatkan kami. Pendeta Sakya berteriak. Orang tua, aku yakin sekarang. Selamatkan kami. Lin Fan berteriak sambil ingus dan menangis. Kehidupannya inilah yang paling disayangi Lin Fan. Jika dia harus mati dengan cara yang memalukan, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Kamu harus memanggilku apa? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kehampaan. Suara ini milik Feng Qingzi. Hati Lin Fan melonjak kegirangan. Dia tahu itu. Orang tua ini belum pergi sama sekali. Dan bagi Lin Fan, lelaki tua ini benar-benar bajingan yang sangat kejam. Agar dia yakin, apakah dia benar-benar harus bertindak sejauh ini? Feng Qingzi, apakah kamu ingin ikut campur dalam masalah ini? Cruel menggonggong dengan kasar ke dalam kehampaan. Nak, biarkan orang tua ini bertanya padamu sekali lagi. Kamu harus memanggilku apa? Feng Qingzi mengabaikan pertanyaan kejam dan bertanya lagi. Kamu, Lin Fan hampir memuntahkan darah sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa sedemikian rupa oleh seseorang. Orang tua murahan. Orang tua ini terlalu pelit. Dermawan, cepat lanjutkan. Kalau tidak, kita akan mati. Yang Mulia Sakya meminta. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Sialan, kawan. Bagus. Kamu tangguh. Guru terhormat. Mata Lin Fan berkaca-kaca karena malu.
Dia dipaksa melakukan ini. Haha, apakah kamu akhirnya yakin sekarang? Feng Qingzi merasa cukup baik saat ini. Saya, jawab Lin Fan. Dia benar-benar dipermalukan hari ini. Haha, orang tua ini telah menjelajahi dunia suci kuno dan belum pernah gagal. Sekarang setelah kamu menyebut orang tua ini sebagai tuan terhormat, tentu saja aku akan menjagamu. Feng Qingzi terkekeh. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa muncul dari kehampaan dan menarik tangan raksasa Cruel dari pelindung. Feng Qingzi, kamu melanggar peraturan di sini. Kecuali jika kamu ingin tempat yang kamu jaga dikuasai oleh ras kuno. Kejam muncul dengan nada seram. Memikirkan Feng Qingzi berani menyelamatkan seseorang di depan wajahnya. Melanggar peraturan. Kejam, kamu mencoba membunuh murid tercinta orang tua ini di sini. Apakah Anda ingin membuat orang tua ini murka? Jika ras kuno berani menginjak-injak tempat yang dijaga oleh orang tua ini juga akan menghancurkan semua kota ras kuno. Ekspresi Feng Qingzi berubah, tidak lagi nakal dan kekanak-kanakan. Sebagai gantinya adalah ras yang mendominasi dan tidak menyenangkan, tidak lebih lemah dari ras makhluk tertinggi dari zaman kuno. Kamu berani, raung yang kejam. Apa yang tidak berani aku lakukan? Kamu harus ingat ini. Sebaiknya kamu tidak membuat marah orang tua ini, atau aku tidak akan bicara tentang hubungan apapun denganmu. Pada saat yang sama ketika kalian menyerangku tempat yang dijaga, aku bisa menyerbu dan memusnahkan semua kota ras kunomu. Percayakah kamu? Coba aku. Nada suara Feng Qingzi dingin. Memaksakan. Lin Fan awalnya berada dalam kondisi yang tragis. Namun, melihat lelaki tua ini bertindak seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda saat ini, Lin Fan yakin. Bajingan ini bahkan lebih sombong daripada Yang Mulia. Dia sangat sombong bahkan kejam pun tidak bisa menolak kata-katanya. Kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang harus diakui oleh Lin Fan juga. Hah! Feng Qingzi mendengus dingin. Mengabaikan betapa mengerikannya wajah kejam pada saat itu, dia membawa Lin Fan dan pendeta Sakya bersamanya ke dalam kehampaan dan meninggalkan tempat itu. Babak 700, hatiku terbuat dari kaca. Brengsek. Kejam terbakar amarah di hatinya sambil melihat Lin Fan yang menghilang. Kau akan menyesali ini, Feng Qingzi. Terhadap Feng Qingzi, Cruel juga memiliki keraguannya sendiri. Pada saat yang sama, Feng Qingzi memiliki perjanjian dengan ras kuno, bahwa tidak ada pihak yang akan mengganggu pihak lain. Namun, kedua belah pihak tahu bahwa ini hanyalah taktik sementara untuk menunda waktu. Senior, kamu benar-benar terlalu kuat. Tak disangka bahkan makhluk tertinggi dari ras kuno pun akan takut padamu. Pendeta Sakya berkomentar dengan heran. Dia belum pernah melihat makhluk hidup yang bisa bertindak begitu mengesankan di hadapan makhluk tertinggi dari ras kuno. Itu sudah pasti. Nak, apakah kamu merasa mendapat cukup banyak muka dengan menganggapku sebagai tuanmu? Feng Qingzi memandang Lin Fan yang sedih dan terkekeh. Orang tua, berhentilah membual. Aku terpaksa melakukannya olehmu. Lin Fan merasa keberuntungannya tidak terlalu baik akhir-akhir ini, dan dia mengalami berbagai macam kemalangan. Tidak disangka dia akan dipermalukan oleh orang tua. Benar-benar sebuah tragedi. Hah, memaksamu. Orang tua ini tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti memaksa orang lain di luar kemauannya. Tapi karena memang begitu, biarlah. Kurasa sebaiknya aku melemparkanmu dari sini sekarang juga. Mengingat kekuatan Cruel, dia seharusnya bisa memburumu dalam sekejap mata. Saat Feng Qingzi selesai berbicara, dia mulai memberi isyarat seolah-olah dia benar-benar akan membuang Lin Fan keluar dari kehampaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua, sebaiknya kamu tidak mudah tersinggung dan sebagainya. Milikmu sungguh, ini hanya menunjukkan kebaikan dalam menghormati yang lebih tua dan yang muda. Aku tidak akan pernah menindas orang yang lebih tua. Jangan menganggap itu sebagai tanda bahwa aku takut padamu. Bahkan jika dia harus mati, Lin Fan tidak bisa turun sekarang. Jika dia melakukannya, hanya kematian yang menantinya. Tapi, meski begitu, dia tidak bisa membuang citranya begitu saja. Melihat ekspresi sombong di wajah lelaki tua ini, Lin Fan merenung dalam hatinya. Baiklah, baiklah. Orang tua ini takut padamu. Baiklah sekarang, aku tidak akan menganggapmu sebagai muridku lagi. Kamu bebas untuk pergi sekarang. Aku tidak akan menahanmu. Feng Qingzi berhenti,
menunjukkan bahwa Lin Fan bisa pergi kapan saja dia mau. Lin Fan memandang lelaki tua di hadapannya dan di kejauhan di depan. Yang bisa dia lihat hanyalah kejam yang berdiri di sana dan menatap mereka dengan tatapan galak. Buruk, Lin Fan mau tidak mau merasa sedikit gugup sekarang. Jika dia turun sekarang, dia pasti sudah mati. Tapi, bagaimana dia bisa membuang harga dirinya seperti ini? Jika kamu ingin aku pergi, aku akan pergi kalau begitu. Yang mulia tidak pernah takut pada apapun di dunia ini. Bukan berarti makhluk tertinggi bisa membuatku takut padanya. Tentu, orang tua ini menyambutmu untuk pergi. Feng Qingzi berkata dengan santai tanpa sedikit pun niat untuk mempertahankan Lin Fan. Trulimu benar-benar akan pergi sekarang, sebaiknya kamu tidak menyesali ini, Lin Fan melihat ke belakang setiap beberapa langkah dan tidak dapat mengambil keputusan. Aku tidak pernah menyesali kata-kataku. Feng Qingzi mengelus jenggotnya. Lin Fan merasa dia sedang dijebak sekarang. Ini adalah perasaan tidak bisa pergi meskipun dia sangat menginginkannya. Jika dia pergi sekarang, dia pasti akan dibiarkan berbaring pada saat berikutnya. Melihat pemandangan di hadapannya, Pendeta Sakya menghela nafas tak berdaya. Sepertinya seseorang membutuhkan seseorang yang jahat untuk mengekang orang jahat lainnya. Memang benar, semakin tua seseorang, semakin berpengalaman pula mereka, dan wanita masih memiliki payudara terbesar di antara kedua jenis kelamin. Tapi sekali lagi, pepatah itu mungkin harus mengalami beberapa perubahan sekarang. Bagaimanapun, dadanya ini adalah yang lebih besar saat ini. Bagaimana sekarang? Tidak bisakah kamu pergi lebih lama lagi? Feng Qingzi menyeringai sambil menatap Lin Fan, seolah-olah dia tahu bahwa Lin Fan tidak mungkin lepas dari genggamannya. Siapa bilang aku tidak tega pergi? Aku hanya mengambil nafas sebentar. Lin Fan bahkan ingin menangis sekarang. Kenapa dia harus keras kepala sejak awal? Sekarang, dia bahkan tidak punya platform untuk menurunkan harga dirinya sama sekali. Terlebih lagi, kenapa lelaki tua ini tidak bermain-main dengannya sama sekali? Brengsek, ini menyakitkan. Melihat situasinya, Pendeta Sakya merasa sudah waktunya bagi dia untuk masuk. Dermawan Lin, tidak bisakah kamu mengatakan betapa tulusnya senior Feng Qingzi di sini karena menerimamu sebagai muridnya? Tak disangka ada begitu banyak orang jenius yang bahkan tidak bisa membuatnya menerima mereka sebagai muridnya. Bagaimana kalau memberikan yang malang ini biksu di sini dan membiarkan masalah ini berlalu? Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, oke? Pendeta Sakya berkomentar. Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia mengarahkan pandangannya ke biksu botak itu. Dia menyadari bahwa otak biksu botak ini menjadi semakin baik. Mereka harus keluar dari tempat ini terlebih dahulu sebelum merencanakan jangka panjang. Lupakan, aku akan memberikan wajah pada biksu botak ini di sini hari ini. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh dan dengan canggung menemukan platform untuk dirinya mundur. Namun, kata-kata Feng Qingzi berikutnya membuat Lin Fan sangat tidak puas. Orang tua ini tidak pernah memaksa orang lain melakukan sesuatu. Kalau begitu, kamu tidak perlu memberikan wajah itu. Jika kamu tidak ingin menganggapku sebagai tuanmu, aku juga tidak perlu menyelamatkanmu. Orang tua ini orang itu pasti tidak akan membuat ras makhluk Utmos kuno menjadi musuh hanya karena seseorang yang tidak kukenal sama sekali. Pada saat ini, nada suara Feng Qingzi berubah serius. Saat ini, suasana di sekitar mereka berubah. Senior, Pendeta Sakya menyadari bahwa segala sesuatunya mulai tidak terkendali. Pada saat ini, Lin Fan menarik kembali senyumannya dan melompat keluar dari kehampaan tanpa ragu-ragu. Aku, Lin Fan, adalah pria yang berani melawan dunia sepanjang hidupku. Aku tidak pernah diancam oleh orang lain. Memangnya kenapa kalau aku mati? Memangnya kenapa kalau aku melawan makhluk terhebat dari ras kuno? Bukan berarti Lin Fan adalah seseorang yang bisa tunduk pada perintah dan panggilan orang lain hanya demi hidup. Kejam, datang dan lawan aku jika kamu punya nyali. Aku lebih baik kehilangan nyawaku daripada menjadi seekor anjing hari ini. Kemarahan Lin Fan sangat tinggi. Meski biasanya dia nakal dan licik, dia pasti tidak akan membungkuk demi orang lain hanya demi nyawanya. Anak ini, melihat betapa keras kepala anak ini, bahkan Feng Qingzi pun merasa sedikit frustrasi. Dermawan Lin, kenapa kamu melakukan ini? Melihat ini,
Pendeta Sakya juga merasa sedikit cemas. Di sisi lain, saat kejam melihat manusia melompat turun dari kehampaan, dia tertawa dingin dan langsung muncul di hadapan Lin Fan. Manusia terkutuk, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kejam tidak menyangka manusia ini akan datang mengetuk pintu kematian sendirian. Tanpa ragu-ragu, dia segera meraih Lin Fan. Telapak tangannya yang satu ini sangat kuat, seolah-olah bisa menguasai seluruh dunia dan menyegel segalanya. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari ini. Sangat kuat. Saat Lin Fan melihat ini, hatinya terkejut. Namun, dia tidak memperlihatkannya di wajahnya. Senior, Hais, Pendeta Sakya memandang Feng Qingzi sejenak sebelum menghela nafas. Dia kemudian melompat ke bawah juga, dermawan, biarkan biksu malang ini memberikan bantuan padamu. Biksu botak, apa yang kamu lakukan di sini? Saat Lin Fan melihat bagaimana biksu botak ini melompat tanpa rasa takut akan keselamatannya, dia sangat tersentuh. Dermawan, bahkan kamu bisa berdiri di depan melawan ras makhluk tertinggi kuno tanpa rasa takut akan kematian. Apakah biksu malang ini terlihat seperti seseorang yang takut mati? Pendeta Sakya bertanya. Haha, bagus. Hari ini, kita akan melihat seberapa kuat ras makhluk kuno-kuno ini. Melihat kedua orang ini, alis Feng Qingzi berkerut, dan aura di sekitar janggut putihnya bergemuruh dengan ganas. Anak sialan, ini benar-benar anak terkutuk. Saya telah melintasi semua zaman kuno dan tidak pernah sujud kepada orang lain. Tapi biarlah, aku tidak bisa tidak menyukaimu, semakin bersemangat dirimu. Jika kamu pada akhirnya tidak menjadi orang dengan bakat yang tak tertandingi di masa depan, aku akan menjadi orang pertama yang menamparmu sampai mati secara pribadi. Feng Qingzi tidak ragu sama sekali. Meskipun kejam bukanlah yang terkuat dari semua makhluk ras kuno, dia tetaplah seseorang yang tidak bisa ditangani oleh keduanya. Lin Fan melihat telapak tangan yang turun dari langit dan merasakan jantungnya menegang. Kekuatan luar biasa ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pertahankan. Bahkan satu tamparan saja sudah lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Bam! Tiba-tiba, Feng Qingzi muncul di hadapan Lin Fan. Mengesampingkan jubahnya, dia menghilangkan kekuatan yang datang sepenuhnya. Kejam? Apa yang kamu lakukan? Feng Qingzi berteriak, muridku baru saja datang untuk buang air kecil, namun kamu berani menyerangnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Feng Qingzi, sebaiknya kau menunggu yang terbaik. Kejam menggonggong dengan dingin dan kemudian menatap Lin Fan dengan mata sedih untuk terakhir kalinya sebelum pergi sepenuhnya. Orang tua, siapa yang memintamu datang dan menyelamatkanku? Lin Fan menghela nafas lega di dalam hatinya. Wah, dia tidak harus mati berdarah sekarang. Nak, anggap saja akulah yang benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Aku akan minta maaf padamu. Feng Qingzi menghela nafas panjang. Anak ini terlalu keras kepala. Bahkan ketika dia masih muda, dia sama sekali tidak keras kepala seperti pemuda ini. Fakta bahwa dia bahkan bisa hidup sampai sekarang sungguh merupakan keajaiban. Lin Fan memandang Feng Qingzi dan bertanya-tanya apakah lelaki tua ini menjadi gila karena memperlakukannya dengan baik. Namun, manusia punya emosi. Tidaklah terlalu buruk untuk memiliki seorang guru yang peduli padanya. Lupakan saja, karena usiamu tidak bertambah muda, aku khawatir hatimu tidak akan sanggup menerima jika aku membuatmu gelisah lebih jauh. Karena kamu begitu bersemangat dan telah memohon dengan sangat keras untuk aku menjadi muridmu, kurasa aku hanya bisa menerimamu dengan enggan. Murid Lin Fan memberi hormat kepada guru terhormatnya. Haha, bagus, bagus. Pada saat ini, Feng Qingzi tertawa gembira, seolah suasana hatinya sudah sedikit membaik. Murid, tentang cincin penyimpanan tuanmu itu. Cincin penyimpanan apa? Hilang. Sebelumnya, kamu telah melukai hati muridmu di sini dengan parah. Tahukah kamu bahwa hatiku terbuat dari kaca? Saat kamu menyentuhnya, jantungnya akan hancur. Untuk memperbaikinya, aku harus mengambil cincin penyimpanan itu untuk meredakan patah hatiku ini. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan bahwa aku tidak akan mati begitu saja karena patah hati, tahu. Bagaimana Lin Fan bisa mengembalikan sesuatu yang ada di tangannya? Ini, aku. Saat Feng Qingzi mendengar kata-kata ini, dia mencengkeram hatinya sejenak seolah-olah dia mengalami hiperventilasi.
Sialan, di mana lagi di dunia ini ada murid yang begitu murahan, kotor, dan licik. Cek 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 cek. Subscribe channel, like dan komentar.